Yo. Ya, sebentar dulu. Pak Kenny, Ini dengan siapa nih? Pak Daniel, Pak Jangan, Daniel. Bapak dengan siapa? Bapak apa? Iya, Ya. ya, sebentar. Apakah Pak Daniel mau masuk Islam karena sudah tidak meyakini tentang ajaran Bapak yang sebelumnya? Ditutup dulu kameranya, ditutup dulu kameranya. Ustadz Alif, kalau monitor naik Ustadz Alif. Apa? Ya, Udah. Enggak, saya pengen tahu dengan Ya. Bapak siapa. Boleh. Saya mengundurkan diri ya. Ya. Saya pengen Bapak ini Pak apa? Kami dari pihak Muslim. Di sini ada Ustadz Tahta, ada Kang Dito yang juga mantan Katolik, ada Enggak, Kang maksudnya Dito Bapak juga. sendiri. Oh, saya hostnya. Bapak hostnya. Saya, Dengan Bapak siapa? ya, Bapak Arif, ya, Bapak Arif. Makasih. Sudah Ya, mengundurkan kalian ya dirinya. teman-teman ya. Ya, apakah Pak Daniel mendengar saya, Pak Daniel? Iya. Pak Daniel? Iya, saya. Ya, apakah keinginan Bapak untuk memeluk agama Islam, sudah tidak mempercayai terhadap ajaran Bapak yang Bapak imani sebelumnya? Bukan tidak mempercayai, Pak. Saya kan kenal saya tadi kan Bapak udah tahu. Maksudnya memang belajar di kalau agama yang saya percayai masih sampai saat ini kan masih yang itu, Pak. Gimana nggak mempercayai, harus saya belum mualaf. Iya, Anda belum mualaf, Anda posisinya masih Kristen sekarang kan? Tetapi Ya. Anda mau masuk Islam gitu maksudnya? intinya mau belajar Anda lagi mau, Pak. Hah? Iya. Kenapa? Iya. Iya. Bapak tanya apa? Ya, Anda mau mempelajari agama Islam gitu maksudnya? Iya, Pak. Kalau itu ya kan otomatis saya kan kalau bukan menikah kan nggak mungkin. Jadi saya juga tidak menjalankan atau tidak apa gimana? Yang sebagai pemimpin kan dalam ajaran agama pun pasti kan laki-laki kan gitu kan. Iya, sebagai iya. Kan maksudnya di situ lah, Pak. Maksud nanti kan tujuannya itu juga kan gimana supaya seorang pasangan kita tadi ya bisa menghargai kita juga nantinya kan gitu. Kalau nggak dengan ajaran keyakinan pasti bersalahan hidup ini kan gitu. Ya, gimana ini? Ustaz Tahta monitor, Ustaz Tahta monitor, Ustaz Tahta. Ustaz Tahta monitor, Ustaz Tahta. Saya rasa begini Ustaz Arif. Beliau tadi mengatakan kepada kita ingin masuk Islam karena mau menikah, tetapi tidak menanggalkan keimanannya yang sebelumnya. Itu yang saya tanggap. Tapi di dalam Islam kami ini tidak boleh Pak mengajarkan orang lain itu masuk Islam setengah-setengah atau dipermainkan, habis masuk nanti keluar lagi. Itu nanti yang bertanggung jawab kita semuanya. Jadi kalau sekiranya mau Ya, belajar, kenapa? belajar dulu ya Bapak ya. Kenapa Bapak Bukan bukan kami menghalangi Anda untuk masuk Islam ini. Kita diajarkan la ikraha fidin, Pak. Meskipun kita yakin agama Islam itu benar dan satu-satunya yang diridhoi oleh Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kami sembarangan orang, Pak. Wah, bolehlah berkedok supaya buat menikah, itu enggak boleh, Pak. Sekaligus buat teman-teman Kristen, Bu Karyana, Pramedia, dan yang lain. Kita nggak serta-merta loh ya. Kami menguji dulu. Kami ingin tahu seberapa ingin dan seberapa orang ini faham
mau berikrar tanpa harus hanya mengucapkan di lisan, tapi di dalam hatinya, di dalam kolbunya menjadi saksi bahwa Tuhan itu hanya ada satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi umat Nabi Muhammad yang meyakini dan mengimani para nabi sebelum Nabi Muhammad. Itu kami umat Islam. Jadi kayak saya sudah meninggalkan kekatolikan 25 tahun. Kalau Anda memang jago, memang bisa membuat saya kembali melihat agama saya sebelumnya, silakan naik. Pakai ilmu, pakai literasi, pakai pengetahuan. Buat saya terkagum-kagum dengan Yesus ini memang Tuhan bagi kalian dan untuk saya. Itu sih masalahnya. Ya, jadi Pak Bro Sianipar dan juga Pak Daniel mungkin belajar dulu, sikapi kami ini orang-orang Muslim ini tegas, tidak memberikan celah kepada orang yang mau hanya sebatas keinginan karena ingin menikah dengan saudara muslimah, bersyahadat hanya di mulut kemudian pergi meninggalkan lagi, karena itu berat sanksinya. Konsekuensinya kami yang sebagai saksi, kami yang akan membimbing, kami tidak diperkenankan. Jadi tidak boleh mempermainkan agama. Itu poinnya. Ya, Kenny Sianipar mungkin dibimbing dulu Bapak itu, kalau hanya urusan kepentingan duniawi untuk menikahi seorang muslimah, justru kami yang akan bertanggung jawab kepada saudari kami yang muslimah yang akan dinikahi. Nggak boleh ya, nggak boleh. Datang ke Islam kalau dengan kesungguhan, dengan keyakinan bahwa kamu menyatakan satu-satunya sesembahan yang benar adalah Allah, dan dipercayai menjadi saksi kami ini atau yang mau berikrar ini adalah umatnya, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pada saat beliau hendak wafat, beliau mengatakan ummati, ummati, itu kita umatnya. Jadi nggak boleh kita mempermainkan, karena pertanggungjawabannya Allah Maha mengetahui apa yang dizahirkan, apa yang dipendam oleh manusia. Ya, saya rasa itu Pak Bro Kenny Sianipar mungkin dibimbing dulu Bapak itu. Jadi intinya dalam Islam tidak boleh main-main. Kalau mau masuk, masuk sekalian. Kalau enggak sekalian. Saya yakin itu bukan karena hidayah dari Allah, karena keinginan hawa nafsu semata untuk menikahi perempuan muslimah. Ya, jadi mohon dibimbing dulu, ya, dibimbing dulu Bang Kenny Sianipar, Saudara Daniel, Bapak Daniel. Kita tidak boleh mempermainkan syahadat, karena pertanggungjawabannya besar. Oke? Itu dulu. Mohon maaf saya turunkan dulu. Kenny Sianipar dibimbing dulu. Bapak Danielnya nanti kalau memang sudah kafah, sudah menemukan kebenaran Islam, hidayah itu kalau sudah ada, sudah hadir, tidak ada satupun makhluk atau manusia yang dapat menghalangi. Kalau mau ikrar malam ini sekalian pasti akan ikrar dan dilancarkan oleh Allah. Ya, kita kembali lagi ke forum diskusi lintas agama. Kita bukan bereuforia ya, bukan suka bahagia ada yang mualaf, enggak. Begitu kita ternyata melihat dari alasannya, itu tidak make sense. Mohon maaf ya Pak Daniel, buat saudara-saudara yang lainnya juga, apalagi kita nanti mau dijadikan wah yang penting pokoknya mualafkan. Enggak seperti itu kami tidak seperti itu ya. Bu Karyana santai, Pak John santai, Predika santai. Umat Islam tidak sebodoh itu. Oke, kita balik ke diskusi lintas agama. Prodia silakan, Pak John dan Bu Karyana silakan lanjut. Bang Baal mau masuk? Kalau Bang Baal nggak masuk, yang ambil alih nih. Lanjutkan itu. Masya Allah ya. Oh, Bang Baal aja lah. Aku nyimak dulu. Ya, Allah tidak perlu manusia, tapi manusia yang perlu Allah. Seperti itu ya. Tidak perlu Allah. Seperti itu aja mungkin kan kita poinnya bilang itu aja. Ngelek Bang Baal kresek. Iya. Kenapa kresek? Masih kresek. Masih. Wish. Ya silakan kembali ke Bro Predika monitor. Hadir. Om Kris? Hadir. Oh iya.
Lanjut, Ustaz Tata, monitor Ustaz Tata. Ustaz Tata belum, masih ngaji tuh. Silakan lanjut, Bang Dito, Tawakal. Oke. Oh, dengan Karyana dulu, pendidikan kan belum selesai dengan Karyana. Oh iya, dilanjut dulu. Si Jospen muridku kemana Mas Jospen ini? Itu kan Ibu Karyana kan kawan. Bu Karyana ini Tuhan Jospen dua kemana? pendidikan. Ya, karena ada yang mewalaf tadi itu Jospen kabur. Lagi Pak Jospen. Luar biasa ya, Islam ini nggak langsung main terima aja ya. Ya silakan. Jangan pakai musik. Ada yang Gurunda live-kan ke YouTube. Gurunda mana, suruh naik Gurunda? Belum. Ini ada Pak Jospen. Iya, Gurunda kita. Jospen belum tadi selesai. banyak sekali Iya, Jospen tadi banyak sekali kalian ini terlepas dari ajaran Yesus ya, luar biasa ya. Ini tentang inkarnasi lah, apalah. Nah, itu salah sekali Jospen gitu ya. Jadi Yesus tidak mengajarkan demikian. Silakan Jospen. Masalah Gurunda saya Ustadz Alif, apa kabar? Luar biasa. Assalamualaikum, Pak Ketum, Mas Alif. Selesai maghrib di sini. Lanjut. Iya, suaranya Ustadz Alif. Ustadz Alif. Ya. Suaranya. Ini gitu ada si Jospen mengatakan bahwa Tuhan berinkarnasi. Nggak ada kerjaan kalau menurut saya Tuhan inkarnasi ngapain gitu loh. Nggak ada kerjaan. Ustadz Alif silakan ditanggapi nih, Tuhan nggak ada kerjaan, inkarnasi segala. Silakan Ustadz Alif. Iya, ehonya kenapa ya bisa Benerin suara dulu bentar perangkat bentar ya. Jadi Tuhan ini nggak perlu inkarnasi, nggak ada kerjaan itu, mengada-ada. Ya, pertama Yesus tidak mengatakan tentang inkarnasi, tidak ada. Kemudian diciptakan oleh bapak-bapak gereja bahwa adanya inkarnasi. Itu kan hal yang tidak benar, gitu. Mengatakan sesuatu yang tidak pernah Yesus katakan itu adalah pelanggaran yang nyata, gitu kan, pembangkangannya nyata, gitu kan. Bahwa Yesus ini adalah inkarnasi dari Tuhan, menjelma menjadi daging, menjadi manusia, itu tidak betul seperti itu ya. Tidak ada inkarnasi dalam ajaran Yesus. Begitu mungkin ya Ustadz Alif, silakan Ustadz Alif dilanjut. Iya, sembari nunggu Ustadz Alif masih persiapan mic. Yang dikatakan Bang Baal itu debatable ya. Karena keyakinan saudara-saudara Kristen meyakini Tuhan itu inkarnasi, menjadi manusia. Ini membatasi kekuasaan Tuhan. Kalau Tuhan bisa menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu, makin mudah Tuhan itu menciptakan anak tanpa bapak. Hanya ada ibunya. Kenapa harus membatasi kekuasaan Tuhan dengan Tuhan itu harus menjelma? Bukannya tadi kita seharian mendengarkan bahwa konsep ketuhanan yang menginginkan Tuhan itu turun menjadi rupa manusia itu adalah pagan. Ya, jadi kalau kita meyakini Tuhan Maha Kuasa, cukup dengan Dia berfirman saja, manusia tanpa ibu dan bapak bisa ada. Itu mudah, apalagi ada ibu nggak ada bapak, gampang sekali. Ada sel telur, diciptakannya sperma, masuk langsung ke sel telur secara biologis. Jadi, maka jadilah. Hanya dengan itu, jadi tidak perlu lagi ngakal-ngakali Tuhan sendiri yang turun jadi manusia. Kalau Tuhan turun menjadi manusia, ini ada mengalami perubahan. Kalau dikatakan dalam nas Tuhan tidak berubah, namanya jadi manusia itu sudah berubah. Dari kekekalan menjadi ketidakkekalan. Karena manusia itu pasti mati. Pasti berubah dari bayi, procot, anak-anak, balita, kemudian menjadi anak-anak yang bermain sampai umur 12, dia remaja, kemudian dewasa. Itu berubah. Kan Tuhan tidak berubah. Apalagi kalau manusia itu berdoa. Apakah Tuhan berdoa? Saya rasa itu ya. Sangat simple things. Pertanyaan. Boleh, tadi itu tambahin boleh aku tanggapi? Mau ditanggapin? Yang mana Ya. ditanggapin? Tuhan menjadi manusia ditanggapin? Oke. Tuhan Boleh ya? Silakan. Oke. Tadi itu
apakah berarti sudah baca Quran 8 ayat 30? Quran 8 ayat 30. Ayat 30. Coba Anda yang mendalilkan, Anda bisa baca Quran enggak? Oh, enggak bisa. Dengan apa itu tuh yang baca. Oh, Ya, Jadi nanti ini ya, Beto. Jadi yang sabar kitab dulu, sabar itu dulu. Gini, saudara. Noyo genggong. Ini pewayangan ini, Semar ini. Gini, kalau orang bertanya, sekedar bertanya, bukan membantah, mengambil dalil orang yang sudah menarasikan, itu namanya mempertentangkan. Sementara Anda sendiri membaca saja nggak bisa. Al-Quran itu bacaan yang sangat mulia. Oke. Aku tanggapi ya, Bang Rito ya. Ya silakan kalau menanggapi, Oke. jangan bertanya. Jadi gini ya, Bang Rito. Firman Bapa menjadi manusia. Firman manusia. Nah, kemudian kalau al-WWT malah menjadi batang pohon dalam Quran 8:30 ya. Nah, Kenapa itu repot-repot? Tadi bahasanya bentuk kan repot-repot. Saudara, kalau membantah, Anda menggunakan dalil menurut Anda Al-Quran, tetapi pemahaman Anda dari terjemahan, ini tidak nyambung. Di mana ada Al-Quran mengatakan Allah menjadi pohon? Quran 8 ayat 30. Anda salah baca. Tuh, silakan bahasa makanya bagaimana terjemahannya bahasa Jawa. Kalian baca silakan. Silakan. Gitu, Noyo. Jangan baca. Kamu baca, Noyo, silakan. Silakan. Nah, ini suruh baca dia malah silakan. Oke, aku baca. Maka Baca jadi tidak ada yang jadi- kamu bisa aja, Pak. tatkala Musa Silakan Ustadz Alif. Kamu baca sesuai yang kamu pahami sendiri lah gimana. Nanti Ustadz Alif yang meluruskan. Silakan, Noyo. Gampang diberkati dari sebatang pohon. Gampang Jadi kok. di situ Allah menjadi batang pohon. Baca yang lengkap, jangan begitu. Benar. Baca. Kalau firman silakan. Bapa menjadi manusia, Silakan. Inilah teman-teman Kristen Benar. ini ya. Benar ya. Ciri-ciri Biar orang Kristen begini. Cuma gini yang di Ketika bawah, kita di persilahkan bawah jangan waktu dan kesempatan suruh bersama-sama baca, dia tidak yang, baca. Quran 8 Silakan. supaya nggak salah ya. Al-Qasas. Jadi supaya nggak salah. Silakan. Jadi, saya emang nggak begini bahwa tadi kan Dito mengatakan tentang Tuhan repot sekali. Suruh baca malah bawa Saya Kang ingin Dito. menggarisbawahi itu. Jadi kalau kamu berstandar ganda, kamu mengatakan bahwa Bapak firman Abang, suruh dibaca, Fir, suruh dibaca tadi, Jadi gitu baca ya, jadi- dulu, nanti boleh Anda berargumen, silahkan. Oke, jadi benar dulu tunggu bentar ya. Jadi Bapak firmannya Bapak menjadi manusia. Dibaca Itu- yang tadi Anda ayat Al-Quran Sebentar. yang dibaca tadi itu loh. Sebentar. Jadi Al-Quran yang Anda baca, yang Anda jadikan argumen, ya untuk membantah nggak masalah. Tapi Anda baca dulu, silahkan, gitu kan enak gitu loh. Islam ini gampang kok, dia bilang silahkan. Luar biasa ya, Ustadz Alif malah mempersilahkan baca yang kamu pahami aja dulu katanya. Luar biasa loh, silahkan baca. Maksudnya kan ada Oke, terjemahan PC tuh. baca ya. Ada terjemahan. Nggak apa-apa. Aku baca. Kalau kita tuntut suruh baca Al-Qur'annya Iya. aslinya, kita udah percaya, kita udah yakin bahwa dia nggak akan bisa kan. Nah, sekarang yang dia bisa aja terjemahannya baca. Leo. Kan gitu. Oke, aku baca ya. Oke. Monggo. Maka Al-Quran 8 ayat 30. Maka tatkala Musa sampai ke api itu, kurangnya tempat, diserulah dia dari pinggir lembah yang sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi dari sebatang pohon, yaitu ya Musa, sungguhnya aku adalah Allah Tuhan semesta alam. Jadi dia mengatakan itu, jelas ya. Kenapa dia repot-repot? Ini Tahan, yang sudah, balik. nanti dijawab. Oke, tahan dulu. Oke, tahan. Silakan Ustadz Alif tanggapi. Baca aja dia rubah-rubah. Padahal Iya, terjemahan aja dia rubah-rubah. Oke, Ustadz Alif. Itu dia. Nah begitu. Dari Baik ya, sampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Falamma Dibacakan. ataha nudiya min syati'il wadil aimani fil buqatil mubarakati minasy syajarah
ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Nah iya, kenapa repot-repot? Pertanyaannya Kenapa repot-repot dulu, seperti tadi omongan tentang apa itu? Tuhan turun juga ya tuh Pak Alif. Tuhan Enggak, dengerin dulu. Kan, saya ya, saya tadi gini. double Oh, standar. yaudah, berarti Orang muslim bukan begini. standar, double standar. Kalau Ya, Tuhan pertanyaanku kalau apa firman yang jadi manusia, Allahu Akbar. Saya sudah bacakan terjemahan. Jangan nyerocos. Yang kau pahami sebagai seorang Kristen apa di sini? Tuhan turun itu. Di mana turun? Jadi sebatang pohon. Di mana kalimat Tuhan jadi sebatang pohon? Jadi begini Di ya. mana Tuhan jadi sebatang pohon? Kalau firman- Tapi oke, sebentar ya. Saya sudah cukupkan. Terima Artinya kasih. gini, saudara. Sebentar, udah cukup. Ya. Dengerin ya. Biar aku Beginilah ngomong apa sih? memang konsep kesalahan orang beragama dari teman-teman Kristen membuktikan. Ketika dia salah memaknai kitabnya, maka dia mencari remis, mencari kesalahan di Al-Quran. Tidak ada di situ kalimat Tuhan berubah menjadi pohon, tuh nggak ada. Bukan remis, Itu pertama Anda perlu kau standar ganda, ketahui. standar ganda. Ketika saya berbicara dengan Standar Anda ganda. dari sebuah perangkat yang bernama HP, lalu kau katakan saya berubah menjadi HP, kan tidak. Kau berada di tempat yang jauh, saya di sini. Saya berkomunikasi dengan Anda. Anda mendengar suara saya lewat HP, lalu kau katakan saya berubah jadi HP, kan tidak. Ini secara logika akal sehat. Alam Tapi batang pohon. kalian yang Kristen memang otaknya karena sudah terkungkung oleh doktrin bagaimana konsep Tuhan turun menjadi bayi, menjadi tidak berdaya. Dia kalau zaman sekarang dipakein popok, maka Anda harus menggambarkan bagaimana konsep di dalam Islam harus disamakan. Tuhan berubah menjadi pohon. Kalimatnya tidak ada seperti itu. Nabi Musa alaihissalam dipersiapkan oleh Allah ketika ingin atau hendak mendengar firman dari Allah. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan wa kalamallahu Musa taklima. Nabi Musa alaihissalam mendengar firman Allah dengan firman yang begitu sempurna, mendapat gelar kalimullah atau kalamullah, orang yang berkomunikasi langsung dengan Allah. Nah, ketika dia disediakan sebuah tempat di mana tempat itu yang diberkahi, ya kan, fil buqatil mubarakati, tempat yang disediakan, disitulah dikatakan Allah berkomunikasi dengan makhluknya, salah satu dengan miwarail hijab, dengan sebuah tempat yang memang Tuhan sediakan agar dia mendengar firman Tuhan. Tempatnya di situ. Bukan berarti Tuhan turun menjadi kayu di situ, bukan. Tapi kalian sebagai Kristen memang tidak akan bisa paham kecuali Anda sudah waras, oke? Nggak akan paham karena yang paham itu yang waras, ya. Nah ini juga kita lanjut ya. Ini juga kenapa? Karena kalau kita lihat seperti tadi yang Kang Baal sudah dibahas di awal, bahwa tentang Tuhan turun ke bumi, dia lahir, hidup, mati, bangkit, repot-repot dan sebagainya gini. Ajaran para nabi itu nggak ada yang seperti itu. Ajaran para nabi itu Tuhan mengabarkan wahyu firman-Nya kepada makhluk yang dipilihnya yang disebut sebagai nabi, lalu mengajarkan kepada umatnya kalau Tuhan itu berbeda dengan makhluknya, tanpa harus turun ke bumi menjadi makhluk, mengajarkan kepada manusia tentang siapa dirinya. Enggak ada kayak gitu. Itu ajaran para nabi. Kalau kita buka dari ajaran yang terdahulunya di kalangan Bani Israel itu ada. Nah, kalau kita lihat ada beberapa referensi, teman-teman juga bisa buka ya. Ini data tentang fakta bagaimana kita lihat sebenarnya ini, tapi kita nggak bisa open cam ya, saya sampaikan aja karena sering kena di sini. Kalau teman-teman ketik konsep dewa-dewa yang lahir, mati dan bangkit kembali, itu Anda akan lihat bagaimana berjibun di situ. Nah, tinggal nanti siapa yang cocok konsepnya. Karena ajaran konsep dewa-dewa yang lahir, hidup, mati dengan menderita, disiksa lalu dia bangkit kembali, itu sudah ada ribuan tahun sebelum adanya Kristen. Konsep ajaran seperti ini, dan ini bisa dipastikan di luar dari ajaran para nabi. Itulah kenapa Tuhan mengutus para nabi meluruskan orang-orang yang salah dalam
beribadah atau beriman tentang ketuhanan. Makanya di dalam Al-Quran ada namanya surat para nabi, disebutnya surah Al-Anbiya, yang jelas dijelaskan dalam Al-Quran ada 25 nabi, sehingga dikatakan di ayat 25 dijelaskan, tidaklah Allah mengutus seorang rasul pun kepada engkau wahai Muhammad kecuali aku wahyukan kepada mereka bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Itu yang benar. Para nabi menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya agar menyembah Tuhan yang esa, bukan mengajarkan Tuhan turun ke bumi menjadi manusia, bukan. Ini kalau kita buka konsep ajaran seperti itu memang sudah ada dari dulu. Bagaimana tentang dewa-dewa yang sangat banyak yang dikatakan sebagai mitologi, nanti dikatakannya kan karena sudah ribuan tahun yang lalu, tapi konsep seperti ini banyak sekali yang mengadopsi. Sekarang di tahun 2026 ditawarkan ajaran seperti itu di tengah zaman modern seperti sekarang ini, nggak laku. Itulah kenapa banyak orang-orang yang sebelumnya percaya konsep seperti itu, baik di dunia barat, di daerah manapun, mulai berbondong-bondong menerima kebenaran Islam. Itu fakta. Fakta, ajaran yang masuk di logika akal sehat. Karena Islam mengajarkan kecerdasan, mengajak orang mengasah otaknya menerima kebenaran. Itu yang benar, Pak Jospen. Begitu. Terima kasih. Lanjut dulu silakan. Silakan Pak Jos. Pak Jospen. Jos. Jos. Saya mau nanya, Bu. Pak Alif. Oh, silakan Pak. Ya, kan sering kalau kita diskusi digunakan ayat Alkitab Perjanjian Lama tentang bumi ini tidak bisa memuat Tuhan, ya, karena kebesarannya. Nah, saya bertanya-tanya di sini, kalau Musa bicara dengan Tuhan, apakah Tuhan itu masuk bumi atau di luar bumi? Di luar angkasa atau di surga atau di mana? Kan ngobrol sama Musa. Nah, itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Pertama, Pak Jospen sudah pegang prinsip tentang bumi, apalagi rumah yang ini tidak mungkin sanggup menampung Tuhan. Lalu ketika membahas komunikasi seorang hamba dengan Tuhannya, Pak Jospen, Pak John, mohon maaf, yang perlu kita gunakan bukan standar manusia, bukan, ya, bukan standar manusia, tetapi bagaimana kemahaan Sang Pencipta ketika mengabarkan bagaimana ketika beliau Allah atau Tuhan hendak berkomunikasi dengan ciptaannya. Seperti itu Tuhan sendiri. Makanya ketika Al-Quran menjelaskan, pertama, wa makana li basyarin, ini Al-Quran, ya, surah 42 ayat 51. Tidaklah Allah berkomunikasi dengan makhluk manusia yang ada dagingnya, baik Nabi Muhammad, baik Nabi Musa, baik Nabi Yesus, yang ada daging, bashar, kan gitu. Nah, tidaklah Tuhan berkomunikasi dengan makhluk yang berdaging kecuali ayu kalimahullahu, Allah berkomunikasi dengan makhluk tersebut kecuali dengan 3 perantara. Satu, illa wahyan, kecuali dengan Allah memberikan wahyu kepadanya, miwarail hijab, atau dari balik tabir. Jadi Tuhan menyediakan sebuah tempat untuk makhluknya, di mana agar makhluk itu mendengar firman Tuhan tanpa Tuhannya harus berubah. Bumi ini sangat kecil di mata Tuhan. Begitu banyaknya ciptaan Tuhan, miliaran galaksi di bumi ini. Bumi ini kecil di hadapan Tuhan. Makanya saya bilang tadi, standarisasi yang digunakan bukan standar manusia. Nah, ketika Tuhan hendak berkomunikasi dengan makhluknya yang sangat kecil ini di hadapan Tuhan, maka Tuhan siapkan, kamu itu mau mendengar firman-Ku langsung, maka Tuhan persiapkan tempat yang diberkahi, yang Tuhan fasilitasi. Di situ dia mendengar firman Tuhan tanpa Tuhannya harus berubah. Tuhannya tidak harus berubah, kan gitu. Seperti itu. Ini bukan persoalan Tuhan berubah, ya. Kita sekarang bicara ketika Musa berbicara dengan Tuhan. Yang jadi set pertanyaan saya, apa suara Tuhan langsung dari surga kepada Musa atau Tuhan masuk bumi?
gitu. Melalui tabir Pak, kaum mewah hijab. Waduh, Pak. itu kan Ini makanya saya bilang kalau Bapak kalimat bertanya, mohon maaf, ya tapi kan ajaran Kristen kan memang masih begini levelnya kan, kita maklum dulu teman-teman kan ya. Lah, makanya saya bilang tadi standar yang digunakan bukan standar, jangan standar makhluk, jangan standar Yesus, Pak. Kalau standar Iya, Yesus, nggak usah ke Yesus. sebentar dulu. Oke, saya- Kalau kita gunakan standar Yesus, Yesus dengan perahu aja masih gedean perahu. Perahu dengan gunung aja masih gedean gunung. Gunung dengan lautan masih luasan lautan. Lautan dengan alam semesta masih luasan alam semesta. Dan bumi yang kita pijak ini kecil ketika banding-bandingkan dengan bumi-bumi yang lain. Jadi kalau kita lihat mungkin dari langit, dari atas, tanah Israel tempat kelahiran Yesus, tempat Yesus dibandingkan di atas palungan, itu gak ada setitik pun kelihatan. Makanya dan di hadapan Tuhan tidak terpengaruh tentang tempat itu, baik tempat yang kecil maupun yang besar. Makanya di dalam surah Al Imran dijelaskan, innallaha la yakhfa, bagi Allah itu tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang samar, baik di alam semesta, di langit maupun di bumi atau di dasar lautan, itu tidak ada pengaruhnya. Ketika Tuhan hendak berkomunikasi dengan makhluknya, justru bagaimana makhluk harus menyesuaikan sebagaimana yang disiapkan oleh Tuhan. Saya kayaknya harus mute dulu, mohon maaf, suara bayi nangis ya. Takut terganggu. Ya. Enggak Ustaz. Aman. Ya, jadi saya kan bertanya-tanya juga karena pingin tahu, kita kan sama-sama cari kebenaran. Saya juga pingin tahu di mana letak Betul. kebenaran ajaran Islam kan. Nah, jadi mengenai, saya juga ingat Paulus ya, ketika Yesus sudah naik ke surga kan, dan Paulus sering dituduh ketemu Yesus di padang pasir itu, padahal di situ dikatakan hanya suara. Ya, nah kalau suara itu datangnya dari surga, ya berarti Yesus tidak turun lagi ketemu Paulus. Nah, berkenaan bersama dengan Musa tadi, ya bisa jadi juga suara ya Tuhannya Yesus itu kepada Musa, ya dari surga juga. Nah, tapi kan di situ ada letak tempat di samping Musa ada. Nah, Gini dulu jadi Pak Jospen, Pak John, izin potong boleh sedikit. Saya izin potong Kompas kan sama paham arah, saya paham. Kita kan sering diskusi. Kita begini aja ya, sebentar ya. Kita simpelkan begini. Dalam pemahaman Yudaisme, memang mereka tidak percaya kalau Tuhan itu berubah menjadi makhluk. Itu dulu kita kunci, oke? Nah sekarang dalam pemahaman Islam itu kurang lebih sama poinnya. Karena memang begitulah Tuhan mengajarkan. Nah, saya tidak akan masuk ke dalam ajaran Islam dulu. Kan Pak John ini cukup kritis berpikir dan logis juga kan. Nah, saya tidak akan menggunakan perspektif Islam dulu. Gini, saya coba dalam ajaran Yesus atau dalam ajaran Kristen. Pak John sampai detik ini masih percaya nggak dengan kalimat Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang disembah oleh Bani Israel atau oleh orang Yahudi? iya, tapi kan kita Kristen Jangan tapi dulu, mohon maaf. Kan kebenaran itu kan datangnya dari bangsa Yahudi kan gitu ya. Iya. Oke, baik. Nah, dan berarti Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang disembah oleh bangsa Yahudi. Pertanyaan saya sederhana sekali. Bangsa Yahudi yang ahli Taurat itu, mereka menyembah Yesus nggak sudah 2000 tahun ini? Tidak. Ya artinya berarti Yesus bukan Tuhan yang benar. Terima kasih. Udah kelar. Itu mereka aja poinnya. mereka kan tidak tahu siapa Yesus. Loh kok Mereka tidak tahu? Kan tadi sudah sepakat di awal. Tadi sudah sepakat di Pak John. Loh kan. Ini karena terkungkung doktrin jadinya begini. Akibat terkungkung doktrin. Enggak, tadi kan Pak John sudah sepakat. Tadi sudah sepakat loh bahwa ajaran Yesus sendiri mengatakan kebenaran datangnya kan dari Bani Israel. Kan gitu. Itu Yesus sendiri yang bilang loh. Berarti ketika Bani Israel itu menyembah Tuhan, berarti menyembah Tuhan yang benar, kan gitu? Iya. Nah, artinya Tuhan yang benar itu Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, bangsa Yahudi, kan gitu? Nah, sekarang sudah 2000 tahun pasca Yesus terangkat, mereka tetap menyembah Tuhannya, tidak berubah menyembah Yesus. Kalau ada yang menyembah Yesus dan menuhankan Yesus, berarti itu sesembahan yang tidak benar, yang tidak disembah oleh Bani Israel, yang menurut Yesus kebenaran datangnya dari Bani Israel.
Iya, kan sampai sekarang Ya. kalau orang Kristen Mantap. ke Yahudi, Gitu ke aja. Israel sana, kalau berbicara tentang Yesus, mereka katakan, siapa Yesus? Kami tahu kok siapa Yesus. Memang mereka tidak mau menyebut Yesus Tuhan sampai sekarang. Karena Nah, Tuhan nggak benar, Pak. Karena tidak Iya, benar, Pak. nggak Kan tadi udah apa-apa. bilang. Nggak apa-apa. Karena tidak benar. Karena Tuhan yang tidak benar. Tuhan yang benar itu benar. yang disembah oleh Bani Israel sebagaimana ucapan Yesus. Tidak benar menurut Anda. Nah, Menurut sekarang- loh, kok jadi menurut saya? Ini kan Yesus tadi itu saya kan. kembali, Pak John, kan kita tertulis tuh di Yohanes 4, kan tertulis juga di kitab Anda, kan gitu. Kebenaran datangnya dari bangsa Yahudi kan. Akan nanti kan tiba saatnya kamu menyembah Elohim bukan di gunung ini, kan gitu. Dan seterusnya kan dijelaskan. Kebenaran datangnya dari bangsa Yahudi. Berarti ketika bangsa Yahudi menyembah Tuhannya, itulah kebenaran yang benar menurut Yesus. Itu dulu poinnya, tolong dijaga. Nah, ketika mereka tidak menuhankan, tidak menyembah Yesus di tempat ibadahnya, berarti itu bukan ajaran yang benar. Karena ajaran yang benar itu tidak menyembah Yesus. Syukran Guntur. Kan logikanya begitu. Iya, Yesus sendiri logikanya yang mengajarkan. begitu. Kita kan ini bicara iman. Nah, jadi iman kita Bukan jangan iman, jangan iman. Pengajaran. Pengajaran dari Yesus kepada murid-muridnya, ya. Kita beda ya. Yesus itu kan sebelum menjelma jadi manusia diutus oleh Bapa, dia itu agen yang aktif di perjanjian lama, ketemu nabi-nabi. Kalau bahas jelma Bukan menjelma, Bapa yang Pak, itu turun, ya. sudah di luar dari konsep agama samawi, Pak. Bukan Bapa Bukan yang luar agama turun. pewahyuan. Tuhannya Yesus ya, Bapa di surga itu tidak turun, hanya Yesus yang turun ketemu nabi-nabi. Tapi dia belum dalam proses penjelmaan. Kan nabi-nabi menubuatkan tentang Mesias yang akan datang dengan lambang-lambang pesawat. Nah, Yesus itu Tuhan tapi bukan Tuhan Bapa. Versi Kristen, Kalau versi Bapak Pak John adalah kan? Tuhan. Versi Pak John kan? Lah kan murid-murid menyebut dia Tuhan. Itu bukan versi kami. Bukan enggak. Murid-murid Versi Pak John menyebut sebagai dia Kristen kan gitu. Saya bilang tadi kan, karena Yesus sudah mengajarkan, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu tidak akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kata Yesus. Ya. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Pertanyaan saya, kan tadi kalimatnya gitu kan, Yesus sendiri mengatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi, dan Yesus sebagai Yudaisme berkata kami menyembah apa yang kami kenal. Itu dulu poinnya. Nah, sekarang bangsa Yahudi menurut ajaran yang dia anut, apakah mereka menyembah dan menuhankan Yesus? Faktanya tidak, sudah 2000 tahun. Itu dulu poinnya. Sementara Yesus berkata, keselamatan datangnya dari bangsa Yahudi. Iya. Nah, Yesus kan ketika makanya menyembah Yesus- dan menuhan, nah, coba gini Pak Jos, saya sedikit pertanyaan di sini Bapak baru jawab. Namun ketika menyembah Yesus atau Yesus dituhankan, itu ajaran berlakunya di tengah bangsa Yahudi atau di luar bangsa Yahudi? Monggo silakan Di luar. Pak Jos pengen jawab. Di Di luar. luar, udah selesai. Itulah Ya, bedanya jadi Kristen begini, saya jelaskan. dengan ajaran Yesus. Tepuk tangan untuk Yesus yang baik hati. Yesus kan ditolak oleh Israel ya. Dia itu sudah memberikan perumpamaan tentang hamba-hamba dan anak. Jadi hamba-hamba diutus Bapa kepada umatnya dibunuh-bunuh. Dan ketika hamba dibunuh datanglah anak. Nah, anak juga dibunuh. Nah, di sini kan kita bisa memahami Yesus itu untuk orang Israel. Nah, ketika mereka menolak dia, ya, maka anugerah keselamatan itu berpindah kepada bangsa-bangsa lain. Nah, makanya Yesus gunakan. Ini Pak John ini gimana Ketawa sih? dulu. Nah, ini Bukan. kan ucapan Yesus kepada murid-muridnya, ya. Logikal falasi, Jadi, nggak nyambung. Cacat. Bukan nggak nyambung, dengar dulu. Loh, Tuhan mengutus nabi-nabinya sering dibunuh oleh Bani Israel. Ya kan? Nah, jadi Yesus Sebentar ini kan dulu, memberikan kan udah sebentar. perumpamaan Coba kepada murid. dipahami dulu narasi Pak John, mohon maaf.
Pak John pahami dulu narasinya. Tuhan mengutus para nabinya sering dibunuh oleh bangsa Yahudi, Bani Israel. Memang itu juga yang dikeluhkan oleh Yesus kan gitu. Yerusalem, Yerusalem, engkau pembunuh para nabi kan gitu. Nah nanti Yerusalem akan ditinggalkan gitu ya kata Yesus. Nah itu kan tindakan yang salah yang dilakukan oleh mereka, betul? Iya, memang tindakan salah, tapi kan Yesus punya perumpamaan, kan? Yesus Baca datang. perumpamaan Loh. Tuhan Yesus ketika dia memberikan perumpamaan Iya, Tuhan punya ladang, ya. Dia ingin tahu seperti apa hasil ladang itu, dia menyuruh hamba-hamba. Nah, hamba-hamba dibunuh, Kemana lagi dibahasnya ini? dikirim. Itu perumpamaan Yesus itu tentang nabi-nabi dan dirinya. Nah, jadi ketika anak Allah itu yang dikatakan anak Allah yang maha tinggi yaitu Isa Al-Masih ini ya diutus ya, dibumbun ya. Jadi makanya Paulus katakan kepada orang-orang Yahudi ya di luar Yahudi, dia katakan kepadamulah Injil Kerajaan Allah disampaikan, tapi Inilah kalian kadang-kadang menolaknya. ketika Dengar teman-teman dulu, Kristen bernarasi, kita mengajak pendekatan sehingga logika. kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Nah, jadi Kalau Pak John, kalau tindakan pembunuhan terhadap para nabi di kalangan Bani Israel itu adalah sebuah kekejian, maka pembunuhan terhadap Yesus itu lebih keji lagi, kan gitu? Iya, iya. Nah, lebih keji lagi. Jelas. Sekarang nih Pak John, artinya bagi yang mengimani kekejian itu adalah sebuah anugerah, itu berarti sudah salah kaprah dan di luar konsep ajaran Bani Israel dan ajaran Yesus, di mana Yesus sangat mengeluhkan pembunuhan terhadap para nabi. Kan gitu? Bener nggak? Kita bukan mengimani kekejian Israel. Kita bukan mengimani ulah iblis sehingga kekejian yang mati. dilakukan oleh mereka tadi kan Tidak demikian. Kami mengimani ya, mengimani nubuat-nubuat yang diberikan oleh nabi-nabi tentang apa yang dialami Yesus. Kami juga mengimani apa yang terjadi di dalam diri Yesus sejak lahir. Dia pembunuhan mati dan terhadap bangkit. para nabi sebelum Yesus itu kan tindakan kekejian kan Pak John? Kekejian, tapi kami tidak mengimani orang-orang yang melakukan kekejian. Nah iya, oke, kekejian selesai. Tambah lagi pembunuhan terhadap Yesus, lebih keji lagi penggenapan kekejiannya kan gitu. Jadinya Iya, kan? itu kan kenyataan itu yang terjadi. Makanya Nah, ini makanya kita masih pakai sudut pandang dari kekristenan. Nah, ketika orang Kristen mengatakan kematian itu sebagai anugerah penebusan dosa, berarti kalian membalut kekejian yang dilakukan dibalut dengan sebuah anugerah. Oh, gagal enggak begitu maksudnya. Enggak. Berarti Pak John tidak percaya penebusan dosa, anugerah kematian Yesus di atas kayu salib. Saya percaya penebusan dosa karena itu juga adalah rencana Bapa. Itulah makanya Yesus tahu, Anda percaya penebusan dosa berdasarkan kekejian yang dilakukan oleh Bani Israel sebagaimana mereka suka membunuh para nabi. Kami bukan mengimani kekejian itu. Kami mengimani ya apa yang dikatakan kita sampaikan Yesus itu terjadi, itu juga rencana paham, Bapa. Pak John. Itu yang kami imani. Pak John paham, ibarat begini Pak John. Pak John itu kan gini loh, ada penjahat, pencuri, koruptor, tukang ngambilin uang kan gitu, atau nyuri di bank, atau ngambil uang rumah orang, atau ngambil sapi orang, atau ngambil keledai orang, atau punya orang. Lalu Pak John terima, bisa makan, disembelih tuh keledainya, buat makan, buat apa? Pak John nggak peduli itu orang nyarinya dari mana, dapatnya dari mana, walaupun udah tahu, nggak peduli. Yang penting gua kenyang. Itu konsepnya. Bukan konsep seperti itu, dengar ya. Yesus kan Iya kan, bersalah. Pak John kan nggak peduli dengan kekejaman yang dilakukan oleh mereka, kejahatan yang mereka lakukan terhadap Yesus. Itu urusan di mereka. Yang penting dengan kematiannya Pak John dapat untung, gitu loh. Tapi kami tidak mengimani penjahat itu. Kami mengimani Makanya tidak peduli. Tidak peduli. Mau dia nyurinya di mana kek, keledai itu punya orang kek, nggak punya orang kek, misal gitu kan. Atau sapinya ada orang, gitu loh. Pokoknya nggak peduli. Yang penting ya yang jahat silakan dia gitu loh. Enggak, kita bisa gagal berarti paham. Pak John sepakat dong kalau gitu sepakat Pak John dengan kejahatan mereka jadinya.
bukan sepakat. Yesus kan tidak bersalah dibunuh. Dia kan tidak bersalah, ya. Jadi dia diperlakukan tidak adil sehingga mati terkutuk, ya. Ya. Itu demi oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Jadi itu kan dinubuatkan di kitab Yesaya, dan Yesus pun menguatkan dengan dia katakan kepada Petrus, kejahatan yang dilakukan oleh mereka hasilnya jadi anugerah nggak buat Kristen? lah memang anugerah buat kita. Nah itu karena makanya aku memang bilang nggak peduli Yesus, kejahatannya, yang penting gue dapet untung. ya, Yesus Itulah. dibiarkan Nggak cuman ini Bapa. fakta, cuman kan kalau Yesus dibahas nggak enak dibiarkan lah, Bapa Lip, mengalami jangan hal gitu demikian. terlalu jujur namanya gitu kan. Ya ini kan Enggak, konsep iman gue, doktrin jangan gue gitu kita aja gagal kan paham kelar soal kita. kekejian dengan mengimani kekejian, jangan gagal paham, ya. Iya, Yang saya kita paham. Pak John imani- akan tolak kekejian itu, nggak mau terima, nggak peduli. Pak John nggak akan peduli itu keledai, itu sapi, itu kambing dari mana, bodoh amat. Yang penting gua dapet, lalu bisa makan dipanggang. Kan itu, bukan urusan itunya. Itulah Pak John, gue bilang tadi analoginya. Kita ini bukan masalah mengimani kekejian yang mereka lakukan terhadap Yesus, ya. Jadi ini kan rencana Bapa, ya. Sehingga ketika Yesus memohon jadi kepada Bapa. Bapa, ya saya dulu nanti Anda biar. Ketika Yesus memohon kepada Bapa, sekiranya cawan ini lalu daripadaku, namun bukan kehendakku yang jadi tetapi kehendakmu. Nah, cawan itu adalah lambang penderitaan yang akan dialami Yesus. Kan setelah berdoa dia ajak murid-muridnya, marilah kita ke Yerusalem karena di sanalah anak manusia akan disesat, dianiaya dan dibunuh. Karena Yesus tahu itu akan terjadi terhadap dirinya. Muslim juga percaya itu pun- akan ada anak manusia yang akan dibunuh, akan disesat, akan disalib. Kami juga Dulu, percaya, saya oke. selesai dulu, sabar-sabar. Nah, Siap. jadi peristiwa yang menimpa Yesus, Bapa di surga tahu, Yesus pun tahu itu akan terjadi. Sekarang pertanyaan, ya, ketika Yesus akan diadili, akan dibunuh, ya, apakah Bapa di surga tidak sanggup menyelamatkan dia? Seperti malaikat-malaikat yang telah membunuh musuh-musuh Israel waktu menyerang tembok Yeriko itu. Itu satu malaikat saja membunuh ribuan manusia yang jahat, ya. Di sini, ya, Bapa di surga sanggup menolong Yesus. Herodes, ya, ditampar satu malaikat mati hanya karena mengolok-olok orang-orang pengikut Kristus. Apakah Bapa di surga tidak sanggup menyelamatkan Yesus dengan mengutus malaikatnya? Bisa, ya. Tapi karena misi tugas Yesus belum selesai, dibiarkan Bapa itu terjadi. Karena Bapa tahu bahwa Yesus itu akan dibangkitkannya, makanya dibiarkan. Malaikat ditahan untuk menolong dia. Jadi karena Boleh Bapa akan gantian, Pak? membangkitkan dia. Boleh ya? Poinnya sudah dapat. Baik. Gini sebelumnya, kita kayaknya feedback deh Pak. Boleh dimit dulu ya. Gini, pertama saya juga selalu menggarisbawahi dalam perdiskusian ini bahwa memang ada sebuah kisah dan cerita yang akan disampaikan versi Kristen. Bagaimana konsep imannya, pokoknya wajib Yesus itu mati di atas kayu salib dan diimani sebagai Tuhannya dan sebagai penebus dosa. Dan itu menjadi imannya, kan gitu. Versi Kristen. Dan tadi katakan Bapak dan Bapak yang menghendaki dan mengajarkan kematian Yesus, seingatku juga ada Paulus mengajarkan, akulah yang menjadi Bapakmu, maka ikutilah teladanku, kan gitu. Ternyata ada Bapak juga. Jadi ada pilihan. Sementara Yesus sendiri berkata, jangan kau sebut siapapun Bapak di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu yang di surga, kan gitu. Nah sekarang pertanyaannya, Bapak yang di surga apakah menghendaki kematian terhadap Yesus? Sebenarnya kalau kita lihat ajaran dari Yesus sendiri, bukan dari Kristen ya, sudut pandangnya, ketika Yesus pergi bersama dengan muridnya ke Taman Getsemani, dia sangat ketakutan, dia berdoa kepada Tuhan, dia bermunajat semalam-malaman, dia memohon kepada Tuhan, sampai ketika muridnya tertidur, dia bangunkan 3 kali ketiduran muridnya. Nah, Yesus berdoa sangat ketakutan, maka ciri-ciri doanya dikabulkan oleh Tuhan adalah Tuhan mengutus malaikatnya.
Kalau Al-Quran mengabarkan wa ayyadnahu biruhil kudus, dan Allah perkuat dia, bimbing dia, Nabi Isa alaihissalam dengan Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril, kan gitu. Nah, di masa-masa genting yang akan dihadapi oleh Yesus, dia berdoa pasrah sebagai orang yang beriman, maka dia bermunajat kepada Tuhan, sehingga ketika dia berdoa, Tuhan mengutus malaikatnya memberi kekuatan kepada Yesus. Pertanyaan akal sehat, ketika Tuhan Sang Elohim mengutus malaikat datang kepada Yesus, tuh mau mendorong Yesus agar Yesus disalib atau mau menyelamatkan Yesus? Jangan pakai asumsi pribadi. Ajaran tentang Yesus, bagaimana malaikat sikapnya? Loh, bukankah ada tertulis mengenai engkau Yesus, Tuhan akan mengutus malaikatnya dan menatang engkau di atas tangannya agar engkau tidak celaka, tidak terantuk oleh batu. Nah, itu ada. Tuhan datang mengutus malaikatnya, tujuannya menyelamatkan Yesus. Tapi kan versi Kristen, Tuhan menguatkan Yesus biar Yesus disalib. Kan logikanya jadinya begitu. Jadi Yesus lagi ketakutan, tenang sus, salib itu nggak seberapa, paling cuma dipaku doang. Mungkin kalau kita bahasakan kan gitu, kamu kuat-kuat aja disalib, sabar aja, kan nanti buat nebus gitu. Masa Tuhan, malaikat diutus oleh Tuhan buat nguatin Yesus suruh begitu? Malah sejalan seiring dengan kejahatan mereka? Kan tidak, berlawanan dengan rencana kejahatan. Pasti Tuhan sebagaimana nubuatan yang tertulis, tujuannya menyelamatkan. Saya izin mute dulu karena agak nangis kayaknya, mohon maaf. Saya kasih kesempatan dulu guru-guru saya yang lain ya. Saya dengarkan karena ada suara si kecil, mohon maaf. Ya, nah jadi Yesus ya, sebelum pengertian untuk malaikat menguatkan ini bukan berarti menguatkan itu Yesus itu bebas dari hukumannya akan terjadi. Tidak demikian. Kalau versi Kristen menguatkan di sini adalah memang Yesus itu akan mengalaminya, itu dikuatkan, artinya dia harus siap menghadapi ya apa yang akan terjadi terhadap dirinya, karena memang sudah dinubuatkan. Bapa tahu, Yesus juga tahu itu akan terjadi. Malaikat itu menguatkan menghadapinya, bukan menguatkan menyelamatkan supaya bebas dari kematian, tidak demikian ya. Jadi dia juga ketemu Musa dan Elia, itu dilihat oleh murid-murid ya, berbicara itu juga memang karena memang rancangan Bapa itu ya sudah sejak setelah Adam Hawa jatuh dalam dosa. Ya, makanya setiap aturan-aturan Taurat yang mengajarkan tentang persembahan kurban itu adalah semuanya mengarah kepada Yesus yang akan menjadi pengganti kurban. Nah, menggenapi Di mana itu, di mana itu, di mana? Kalau ngarang aja kan bisa kita ngarang gitu kan. Ya, tapi memang gini loh, Kristen seperti ya, itu. Ya makanya Kristen ini kan bukan pengikut Yesus. Nggak apa-apa kalau iman ya, bicara iman. Ustaz Alif kemana Ustaz Alif? Anaknya katanya ribut tadi. Jadi dia... Oke, jadi Yesus itu jangankan jadi Allah atau jadi Bapa, jadi Elohim, jadi Tuhan pun gagal gitu ya. Maaf ya teman-teman, apalagi Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub gitu ya. Saya bilang Yesus ini jangankan jadi Allah, jadi Bapa, jadi Tuhan pun gagal. Jangankan jadi Tuhan, jadi manusia pun gagal. Gampang kok. Iya, kita lihat bagaimana Musa ketika dia adalah sebagai juru selamat menyelamatkan Bani Israel dari Firaun. Berhasil. Yesus Tuhan katanya berinkarnasi menjadi manusia. Gagal. 12 orang muridnya katanya. Itu pun iblis semua kan, kata Yesus, bukan kata saya ya. Kalau jadi RT pun itu pun gagal dia. RT banyak pengikutnya lebih dari 12. Yesus 12 menurut Markus dia iblis semua. Ini pun gagal. Makanya teman-teman janganlah kalau Yesus disamakan dengan Bapa, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub ya teman-teman. Jangan seperti itu, gagal total gitu. Jadi bapaknya gagal, jadi Tuhan gagal, jadi manusia gagal. Apa yang harus kita banggakan dari Yesus? Jadi kalau mau ikut pengajaran Yesus itu sebenarnya gampang loh ikut pengajaran Yesus ini.
Ya kan, karena Yesus ini, menurut Yesus ya, jadi kalau memang Yesus ini Tuhan, memang itu doktrin gereja, iman Anda yang Anda akui tadi kan, Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Saya kunci Nah, itu dulu kan cerita iman Anda kan. tadi. Saya kunci dulu cerita tadi. Kalau Yesus tidak bangkit, itu berarti gagal. Nah, hai maut, ada firman, hai maut, di manakah sengatmu? Di mana di situ dia Bentar dulu, saya belum selesai. kok lari ke situ sih, lari loncat-loncat. Nah, ini kan Anda kan katakan gagal. Iya gagal, memang buktinya gagal kok. Apakah Yesus masih dikubur? Jadi kebangkitan Yesus itu menandakan aku pemenang, telah mengalahkan maut. Mana di situ Yesus menang? Buktikan ke saya Yesus menang. Yesus tidak menang. Saya ajari ya teman-teman. Dikalahkan oleh kebangkitan. Saya ajari. Kalau dikatakan menang, ini ada selisih nilai, selisih poin, selisih skor. Itu adalah menang. Itu menang ya. Kalau tidak ada selisih skor atau itu ada skornya sama, itunya remis namanya. Ya, draw. Dalam main bola ini draw. Itu tanda kemenangan, ini ada selisih poin, selisih skor, selisih gol. Nah, Yesus ketika mengalahkan dari maut, sebelumnya dia kalah oleh maut, oleh iblis. Berarti skor 1-1, draw kok. Kapan menangnya Yesus sama iblis? Yesus menang pokoknya. Yesus Jadi, draw. Yesus pertama kalah oleh maut, betul? Mati, menurut iman Anda. Betul? dia menang karena Enggak draw, karena iblisnya tidak sampai mati, iblis tetap hidup. Jadi Iblis malah menang, tidak mati. Oke, lanjut Ustaz Alif. Luar biasa. Janganlah klaim-klaim menang. Lanjut dulu aja. Aku mohon maaf. Jadi teman-teman, saya ulangi ya. Oke, mungkin sementara Ustaz Alif, kalau nanti dipotong aja Ustaz Alif, karena saya ini kan seorang pengkaji aja. Saya mengkaji dari gurunda-gurunda saya seperti Ustaz Alif, Ustaz Tata, dan lain-lain. Nah, ketika dikatakan menang, tentunya di sana ada selisih skor, ya, selisih poin, ya kan, selisih gol. Nah, Anda mengklaim Yesus menang, mengalahkan maut. Kalau dia mengalahkan maut, pada awalnya dia kalah oleh maut. Gampang kok. Ketika iblis mengalahkan Yesus, kalah oleh maut, itu posisi iblis menang 1-0. Oke? Nah, ketika itu Yesus membalas kekalahan itu dengan mengalahkan maut. Berarti skor 1-1, draw. Nah, seorang juri akan menilai ini. Tentu tidak mungkin dia diambil juara bersama, harus satu yang menang ini. Seorang juri yang bijak akan menilai begini. Oke, Yesus pertama 1-0, dibalas oleh Yesus 1-0 juga, berarti draw 1-1. Nih, tetapi seorang juri sebagai saya ini orang yang bijaksana, bijak sini, bijak situ, saya akan menilai ini. Saya harus ambil satu yang harus ambil juara. Dari kriteria apa? Ternyata Yesus mati, iblis tidak mati, iblis menang berarti. Anabal. Oke, sekarang kita coba. Anabal satu terakhir Anabal. Saya dulu. Jadi Silakan. iblis ya. Jadi nggak menang ya? Oke, lanjut. Anda katakan pemenang, sedangkan dia tidak. Pengamat, tunggu pengamat. Iblis itu tidak naik ke surga, Yesus naik ke surga. Iblis di dunia jadi penghasut dan penyesat. Berarti dia kalah, dia naik ke surga masa menang? Gak ada iblis ke surga, kalah dia. Yesus tidak ada di surga, Bang, di neraka, Bang. Ada. Saya baca datanya ya. Yesus inilah klaim kalian. Klaim mengatakan Yesus ada di surga, padahal di neraka. Saya pakai data ya teman-teman, bahwa di sini Yesus ada di neraka, bukan di surga. Ya, surga ini iblis. Oke, kita baca ya. Iblis di surga, Yesus di neraka. Islam tidak boleh menjelaskan framing atau menghujat. Kita hanya membaca aja ya. Siapa ini yang punya kitab suci menyebut Yesus di surga? Anda itu punya kitab suci menyebut Yesus di surga? Siapa ini namanya ini? Baal. Yesus di neraka, Bang. Iya, kitab sucimu ya, Yesus itu ya. Oke, kita. Aduh, ini agama apa dia ini si Baal? Ya, bedalah kitab suci kalian dengan saya lah. Iya, kitab sucimu ternyata ada. Saya Muslim lah, Bang. Mana ada? Emangnya ada kitab suci Islam berkata seperti Yesus, Bang.
Iya, maksudnya kitab suci itu Tidak ada saya mengatakan Yesus ada di neraka, bukan kata saya. Iya, kitab suci. Saya baca ya, Anda baca ya. Ini iblis ada di sorga, saya baca ya. Boleh saya baca? Boleh? Ya, baca lah Boleh? kitab sucimu, bro. Oke. Oke, baik. Anda baca ayat 1 nomor 6. Iblis ada di sorga. Pada suatu hari datanglah anak-anak Elohim menghadap Tuhan. Tuhan di mana? Tuhannya besar nih. Di sorga kalian bilang. Makanya Yesus berkata, Bapa kami yang di sorga, kan ya. Nah, Bapa di sini adalah Tuhan yang besar, Tuhan ini di sorga. Pada suatu hari datanglah anak-anak Elohim menghadap Tuhan, huruf besar. Dan di antara mereka datang juga iblis. Nah, iblis ada di sorga. Kau bilang ada di neraka. Itu yang ngomong lo data Bible kalian. Gampang kok. Nah sekarang kalau iblis ada di sorga, kau bilang tidak di sorga, katanya iblis, Yesus di neraka. Terbalik, Yesus yang ada di neraka, iya kan? Iblis yang ada di sorga. Datanya sudah saya sampaikan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Elohim menghadap Tuhan, menghadap Yehova. Dan di antara mereka datang juga iblis di sorga dia. Itu data valid ya. Lalu Yesus katanya di mana? Yesus ada di neraka. Saya baca datanya ya teman-teman. Ya, saya tidak boleh menafsir, menjelaskan, premium hujah. Yesus ada di neraka. Ini datanya, maaf. 355 Anabal. Baca. Yesus ada di neraka. Kita tadi buktikan bahwa iblis ada di sorga ya. Sorganya Kristen ada iblis. Coba. Nah, jadi bukan kata saya teman-teman. Kalau mereka mengklaim bahwa iblis ada di sabar, kita buktikan data dulu jadi teman-teman. Sampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku. Tuhan mengangkat Isa kepadanya. Itu Ali Imran 3. Isa alhamdulillah, sekarang tidak percaya Yesus ternyata ya. Kamu kepada akhir alhamdulillah. Kamu kepadaku. Dia diangkat Tuhan. Ada ini bukti. Alhamdulillah, Isa alaihissalam. Jadi teman-teman, kita harus buktikan apakah Yesus ini ada di surga atau neraka. Nah, kita harus buktikan ya teman-teman. Kalau tadi saya bisa membuktikan bahwa membantah mereka bahwa iblis katanya ada di neraka. Ternyata menurut Ayub 1, iblis ada di surga bersama Bapa. Gampang kok. Nah, sekarang pertanyaannya, Yesus katanya di surga katanya. Padahal menurut data Yesus ada di neraka. Bukan kata saya teman-teman ya. Bukan kata saya, Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan atau framing bahwa di sini katakan ini ya. Bukan kata saya ini ya. Karena Yesus ini adalah iblis. Menurut Petrus lah. Menurut Petrus bukan kata saya ya. Menurut Petrus Yesus ini iblis. Iblis tempatnya katanya karena di neraka kau bilang. Nah, saya baca ini ya. Anda baca di Wahyu 5 ayat 5. Yesus bukan Tuhan. Menurut Wahyu 5 ayat 5 saya bacakan, catat. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku. Titik 2. Saya tidak menambah mengurangi ya. Janganlah engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materinya. Di sini menurut penjelasan bukan kata saya ya, penjelasan bukan kata saya. Yesus di Wahyu 5:5 ini digambarkan oleh Yesus ini adalah digambarkan sebagai singa. Tolong jelaskan kepada saya, kenapa Yesus di Wahyu 5 ayat 5 adalah sebagai singa? Silahkan. Macet kalian. Saya ulang. Ikan Yesus di neraka. Lah ini, saya bilang ya, Wahyu 5 ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, janganlah engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, ia dapat membuka gulungan kitab. Di sini Yesus digambarkan sebagai singa. Nah, tolong jelaskan kepada saya, kenapa di Wahyu 5 Yohanes ini menceritakan bahwa Yesus digambarkan singa? Silakan Bang. Tidak ada disebut di situ di neraka, digambarkan ada di neraka. Oke, baik. Anda sudah menjelaskan kenapa Yesus itu digambarkan sebagai singa. Kenapa, Bang? Itu pertanyaannya, Bang. Nggak ada kata neraka juga nggak ada di situ. Oke, Anda tidak bisa menjawab. Saya lanjut, Bang ya. Karena Islam ini tidak boleh menafsir, menjelaskan. Saya terangkan, Bang. Saya terangkan. Silakan.
Wahyu 5 ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepada aku, janganlah engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Mengapa disebut singa dari suku Yehuda? Karena di situ diartikan telah menang. Jadi Yesus itu telah menang. Jadi arti kemenangan itu digambarkan dengan singa dari suku Yehuda. Lanjut ya Sven. Udah itu aja. Kenapa sih singa aku ini ya? Bal ini omongannya doang, mulutnya doang. Oke, ya. kenapa itu dipakai singa, silakan. Buktikan ya. Singa itu kan metafora, tidak mungkin Yesus kan tidak mungkin bertaring dan lain-lain kan? Tidak mungkin lah. Silakan, apa metaforanya? Kan saya udah bilang tadi dari Wahyu 5 ayat 5. Arti singa itu kan sudah diterangkan situ. Dari situ singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Jadi arti telah menang itulah digambarkan sebagai singa suku Yehuda. Apa? Suku Yehuda itu singa semua tak? Jadi dia bilang menggambarkan ada ayat. Singa ini apa? Kenapa Yesus digambarkan singa? Karena turunan Daud bukan singa yang pasti. Kan begitu, gampang kok. Simbol ya apa tuh singa itu? Oke, ya itu kan asumsi Anda ya. Oke, kita tanya kepada murid Yesus, apa tuh singa? Nah, Anda baca 1 Petrus 5 nomor 8. Catat. Jadi Bible ini harus menjelaskan dengan Bible sendiri, bukan asumsi seperti kalian ngarang. Petrus menjelaskan di sabar dulu, Bang. Dasarnya si Bang. Sabar. Iya, nanti Bang. Kita harus tahu dulu kriteria yang masuk neraka kan iblis. Ini menurut Petrus, apa arti singa? Ya, 1 Petrus nomor 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan-jalan sama seperti singa. Nah, jadi Petrus sebagai murid yang disayangi oleh Yesus menjelaskan apa arti singa. Nah, Yohanes mengatakan Yesus adalah singa. Lalu Petrus menjelaskan arti singa. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu iblis berjalan-jalan seperti singa. Jadi iblis ini adalah gambaran singa. Yesus ini adalah gambaran iblis. Gampang kok. Ini bukan kata saya ya, Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan, framing atau menghujat ya teman-teman. Mulutmu menafsir itu akar. Coba dengar ini. Enggak menafsir, katanya dia menafsir. Bentar lah ya. Coba Nabal simak dulu ini. Bentar. Bang, tunggu penting. Ngomong nggak menafsir tapi menafsir. Santai lah, jangan main keroyok, santai aja. Dari tadi saya mute. Saya mengganti Ustadz Alif kalau mau masuk silakan nanti ya. Dua kalimat pun Pak John, 2 kalimat. Di dalam kitab Wahyu tadi, singa dilambangkan sebagai yang menang. Kemudian 1 Petrus 5 ayat 8 sudah digambarkan. Petrus tidak langsung menerangkan itu sendiri apa arti singa di situ. Perhatikan baik-baik. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan iblis berjalan keliling sama seperti singa. Jadi dia menggambarkan bahwa singa berbeda dengan Wahyu 5 ayat 5. Dalam Wahyu 5 ayat 5 dikatakan sebagai simbol pemenang. Sedangkan dalam 1 Petrus 5 ayat 8, iblis itu digambarkan seperti singa karena dia berkeliling seperti mencari mangsa. Itu bedanya, Mbak. Oke, nggak apa-apa. Itu kan asumsi Anda. Makanya saya akan percaya kepada muridnya Yesus. Wah, itu Petrus yang ngomong kok, bukan kata saya. Sabar, gantian. Oke. Saya ini Al-Quran ini, mau enggak? Oke, kita baca sedikit ya. Kenapa Yesus ini tidak akan turun lagi kedua kalinya? Nih ya, kenapa dia tidak turun kedua kalinya? Kenapa? Karena dia di neraka. Saya baca Ibrani 10 nomor 12. Sebentar ya, saya baca datanya ya. Nah, Ibrani 10 nomor 12. Saya pakai data loh ya. Pakai data tapi Ibrani 10 nomor 12 catat. Tetapi ia telah mempersembahkan hanya 1 korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Karena itu duduk selama-lamanya, dia tidak akan turun. Kenapa dia tidak turun? Karena dia ada di neraka. Saya bilang ini, baca Daniel 7 nomor 9. Sementara aku terus melihat tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Lihat, yang lanjut usianya huruf besar semua. Pakaiannya huruf besar putih seperti salju, dan rambutnya huruf besar bersih seperti bulu domba. Kursinya
dan dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Di neraka ini. Di sini kita kalau melihat narasinya gampang kok, ini bahasa Indonesia. Ada yang lanjut usia duduk di kursi roda. Dinyala api yang menyala-nyala yang berkobar-kobar. Di mana ini? Di neraka. Makanya Yesus sebagai anak yang baik berbakti kepada orang tuanya, dia tidak akan turun lagi yang kedua kalinya karena menjaga bapaknya di neraka bersama dia. Dijaga sama Yesus, gampang kok. Silakan. Coba jelaskan ayat Membagikan, Al-Quran, bro. saya baca ya. Saya baca ini Al-Quran ya. Ali Imran 355, Ali Imran 3158. Yesus itu lahir, meninggal, dibangkitkan, diangkat Allah. Apa Anda mau bantah Al-Quranmu kalau Yesus itu pernah lahir, mati, dan bangkit? Oke, alhamdulillah pakai Al-Quran. Jadi Al-Quran di sana berbicara tentang Isa alaihissalam ya, bukan bicara Yesus. Yang kita bicara adalah Yesus. Yang Yesus ini ada di neraka. Kalau Isa alaihissalam di Al-Quran itu adalah dimuliakan, diangkat derajatnya. Makanya dikatakan kalau kita membaca para nabi dikatakan Isa alaihissalam, itu kan ya, dimuliakan dia seperti itu. Tapi kalau Yesus yang di neraka ini berkata demikian, bukan kata saya loh. Lalu dikatakan di sini, dia kursinya dari api dan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Di mana nih? Di neraka. Nah, kenapa di kursi roda? Kalau kita paham ya, kita berpaham apa itu kursi roda. Sabar dulu. Dia bilang di neraka. Mulutmu kayak comberan, bro. Iya, sabar dulu bang. Kalau api yang berkobar-kobar di mana lah? Di neraka, gampang loh bang. Itu sudah diberikan kepada Ya begitu kan iblis yang ngomong gitu kan. nggak ada jelasnya kan. Baca lengkapnya. Segala kuasa di surga dan di bumi sudah. Oke, sudah jelas ya. Jadi tadi dikatakan dia duduk selama-lamanya di kursi roda di dalam api yang menyala-nyala. Bukan kata saya. Di neraka itu. Jadi Yesus sudah Api yang berkobar-kobar, menyala-nyala. Di mana itu? Di neraka. Jadi kalian nanti akan dihakimi oleh Tuhan. Iblis itu, Bang. Yang anda yakini. Baca Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Dia yang membangkitkan manusia, bro. Karena dia datang sebagai utusan untuk menyelamatkan dunia. Itu Yohanes 3:17. Periode penyelamatan itu sudah selesai. Periode utusan. Sekarang Yesus bukan utusan lagi. Dia yang berkuasa atas segala yang ada di bumi dan di surga, bro. Sekarang. Gitu. Sudah jelas? Oke, udah? Ya, kita tidak boleh menafsir ya teman-teman. Jadi Yesus ini menurut tadi di Daniel 7:9 bahwa Yesus ini berserta Bapaknya di neraka di kursi roda. Di kursi roda ini apa? Apa tuh definisi kursi roda? Kursi roda adalah alat untuk orang-orang yang atau apapun yang tidak mampu, yang cacat gitu kan. Jadi Yesus dengan Bapaknya cacat itu ada di neraka. Itu bukan kata saya teman-teman ya. Itu ini kata Yesus. gantian lah. Mulai tantrum. Tidak ada padanya. Oke, jadi jangankan dia berkuasa, saya bilang. Di sini saya baca ya, Yesus di neraka. Urusan sudah selesai. Maka segala kuasa. Saya baca ya di Matius 5 ayat 22 nih. Yesus di neraka, bukan kata saya ya. Ya. Yesus yang iman Kristen iman ini kan bukan Yesus yang dari Bunda Maria, tapi Yesus yang dari Yunani ya. Makanya dikatakan begini. Matius 5 ayat 22. Tetapi saya bacakan ya, Yesus di neraka dasarnya ini, Bang. Saya baca ya, teman-teman. Matius 5:22. Catat ya, Josben catat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum, dan siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil atau bodoh, siapa yang berkata bodoh atau jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini dasarnya Yesus di neraka. Coba jelaskan Matius 5 ayat 22, Josben. Kenapa ini Yesus yang asli mengatakan demikian? Silakan. Jadi nanti orang-orang yang meninggal pun Yesus yang macet kalian nggak bisa jelaskan Bibelnya sendiri.
Ajaran Yesus. Jadi teman-teman, jangankan Yesus jadi Bapa, jadi Allah, jadi Elohim, jadi Tuhan, jadi manusia pun tidak bisa. Dan menyelamatkan Bacot. Coba Anda jelaskan Jospen, siapa Kristen yang di sini? Jelaskan ke saya Matius 5 ayat 22, silakan. Karena segala kuasa di surga dan di bumi itu ajaran Yesus. Macet kalian, ditanya apa dia coba ngomong sendiri. Coba dia ngomong sendiri coba. Kristen di sini kita beri kesempatan untuk berbicara, dia ngomong sendiri coba. Mulutmu itu yang bilang Dia ngomong sendiri loh. sudah. Saya menjawab. Silakan silakan baca Matius 5 ayat 22. Silakan. Boleh, saya menjawab. Ya. Silakan Bang. Jadi diskusinya santai, kalau dipersilakan manfaatkan waktunya Bang. Silakan. Diam apa? Biar saya ngomong. Oke, Yesus saya tidak membusuk di kuburan Bang. Oke, yang membusuk di kuburan itu siapa Bang? Mati nggak bangkit-bangkit. Diberi waktu nih. Kan Yesus juga itu. Siapa Bang? Yang membusuk di kuburan siapa Bang? Paulus kali ya. Astaga. Paulus. Oke, silakan Anda jelaskan Matius 5 ayat 22. Silakan Bang. Sudah saya jelaskan, saya bilang yang membusuk di kuburan siapa? Ustaz Alif masuk, Ustaz Alif. Mencret semua si Jospen dengan si John. Saya tanya. Oke, teman-teman. Kan dia nanya kan? Dia nanya. Paulus, ya. Karena Yesuslah yang akan membangkitkan dia ke zaman sesuai dengan Yohanes 6 38 sampai 40. Periode waktu dia ke bumi untuk menyalakan bumi, untuk menyelamatkan agar orang Anda jelaskan Matius 5 ayat 22 Yesus di neraka itu loh. Kamu jelaskan, kalau saya salah kamu koreksi silakan. Yang hidup itu nggak mungkin di neraka Bang. Yang membusuk. Makanya baca dulu Matius 5 ayat 22. Baca nggak ada orang. Coba baca Matius 5 ayat 22, baca dulu. Sudah saya baca. Harus hikmat, gak boleh emosi. Sudah saya baca. Yang Coba Matius 5 ayat 22 baca. Sudah saya baca. Yang hidup silakan baca. Yang membusuk itu di neraka. Itu loh. Ini cobalah orang ini. Islam ini kok maledukasi ya di sini ini banyak gurunda. Jadi kita beri kesempatan untuk kalian untuk menyampaikan firman Tuhan katanya. Harus hikmat, harus ada Roh Kudus. Silakan Matius 5 ayat 22 silakan. Hidup itu nggak mungkin di neraka. Macet kalian. Ngomong sendiri lihat. Ngomong sendiri. Inilah ciri-ciri Kristen. Ngomong sendiri. Adanya Bang. Gede-gedean ngomong. Yang hidup. Ngomong sendiri. Silakan. Muslim tadi mute semua. Kalian berdua ngeroceh terus. Nggak mungkin di neraka. Jospen lihat, Jospen. Kalau yang anak buah kamu Jospen diberi kesempatan untuk menjelaskan Matius 5 ayat 22, dia puter-muter. Coba lihat Jospen. Gimana? Coba Jospen. Tegurlah. Masa saya sendiri Muslim di mute semua loh. Tentang posisi sudah saya jawab, sudah saya baca enggak. Silakan Matius 5 ayat 22 jelaskan kepada saya. Baca, di situ enggak ada orang hidup. Silakan dijelaskan Bang, Apa di situ poinnya? Di situ enggak. Oke, Matius 5 ayat 22 baca dulu baru dijelaskan. Sudah saya baca. Kalau Anda tidak bisa membaca, sudah saya baca. Kalau Anda tidak bisa membaca, saya turunkan. Karena kita diskusi edukasi. Masa yang nggak tahu baca, yang buta huruf mau ajarin kami ahli kitab gimana Bang? Biar rada populer maksudnya ini. Oke, silakan Bang, beri kesempatan. Yesus di neraka nih Bang. Coba baca Matius 5 ayat 22, silakan. Sudah jelas Yesus menyebut bahwa segala kuasa di surga dan di bumi sudah. Ya itu iblis itu yang ngomong. Waktu Yesus dicobai oleh iblis itu. Yesus yang ngomong. Iya, Yesus berarti iblis, masuk neraka lah kalian. Kamu baca ketika Yesus dicobai di 8 ayat 16 sampai 20. Itu iblis itu.
Oke, silakan Matius 5 ayat 22. Jangan fokus Dia silakan. ngomong, ini nuduh-nuduh lagi dia iblis itu. Ini orangnya memang mulutnya mulut yang tidak beres ini. Asal ngomong. Ketika Yesus dicobai di bukit, ya ketika Yesus dicobai di bukit, iblis berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Iblis itu. Oke, silakan jelaskan Jospen. Matius 5 ayat 22 Jospen silakan. Asal ngomong dia. Gak ada loh, Kristen berani baca loh. Kenapa Kristen tidak mau baca loh? Kenapa Kristen tidak mau baca loh? Bibelnya sendiri dia tidak mau baca loh. Kenapa? Kenapa? Dia juga yang membangkitkan para manusia itu. Kenapa coba? Tidak ada yang berani membaca Matius 5:22. Kenapa? Bukan tidak berani. Ya, silahkan kalau berani. Silahkan. Ngapain kamu harus dituruti? Ya, oke Ustaz Talib, lanjut Ustaz Talib. Terima kasih Ustaz Talib. Otakmu yang error. Jadi teman-teman, kesimpulannya jangankan Yesus jadi Bapa, jadi Elohim, jadi Tuhan pun tidak pantas, jadi manusia pun gagal. Oke, lanjut Ustaz Talib. Terima kasih. Dia udah bilang bahwa segala kuasa di surga dan di bumi ada padanya. Udah jelas. Malaikat udah menyebut bahwa dia adalah Tuhan. Yesus juga menyebut milik Bapa adalah milikku, milik anak adalah milik Bapa. Sama kepemilikannya. Bagaimana Anda bilang lagi tuh? Ngomong-ngomong neraka. Segala kuasa di surga dan di bumi sudah diserahkan kepada aku, katanya. Oleh karena itu, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Periode Anda bawa dalil Matius 28. Periode terakhir. Oke, baik. Sudah ada Yesus. Maka Yesus juga yang nanti yang membangkitkan, bro, pada manusia. Itu sesuai dengan ajaran Yesus. Oke, baik, pelan-pelan. Anda mau bawa dalil apa? Aduh, ini itu. Ya. Pengamat. Oh, kirain siapa? Ya, nggak tahu. Anda mau bawa dalil apa dengan tujuan apa? Coba, saya ingin tahu dulu. Coba saya ingin tahu dulu. Saya hargai Anda mau bernarasi pakai dalil. Dalil yang mau Anda keluarkan tujuannya itu apa? Maksudnya gitu. Coba saya ingin dengar dulu. Tujuannya apa? Contoh. Ini menutup mulutnya si Baal ini. Bukan, dengerin dulu. Contoh Anda katakan Matius 28 nomor 18 yang tadi Anda katakan segala kuasa telah diberikan kepadaku, kan gitu. Itu tujuannya apa? Maksud dari menyampaikan itu apa maksudnya? Ini menunjukkan bahwa Yesus sudah memiliki kuasa di surga dan di bumi. Oh, itu maksudnya. Ya. Oke, pelan-pelan berarti kita bahas ya. Di surga dan di bumi. Iya, baik, pelan-pelan. Menurut Anda sebagai seorang Kristen, di neraka kata dia kan? Sebentar dulu, kita santai. Kita turunkan dulu tensinya nih. Menurut Anda, aja, masa diturunkan? Turunkan tensi Anda. Kayak mana sih? Menurut Anda, baik di situ Yesus kan berkata diberi kuasa. Pertanyaan saya, sekarang yang berkuasa siapa? Iya, Yesus. Berarti bukan Bapak lagi. Kan periode itu sudah selesai, dia udah balik kepada Bapak. Loh, iya, berarti menurut Anda sekarang yang berkuasa itu bukan Bapak tapi Yesus. Kan Bapak itu udah kembali dia ke sana, nggak bisa lagi dibedakan. Kok Bapak kembali ke sana? Emang Bapak dari mana? Karena kuasa satu kuasanya. Kan Anda tadi bawa dalil, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Berarti menurut Anda katakan yang berkuasa saat ini Yesus. Karena itu adalah roh. Loh, enggak, jangan ke situ. Anda berkata yang berkuasa Yesus. Berarti sekarang yang berkuasa Yesus. Bapak tidak berkuasa berarti. Baca di Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Bang, bisa nggak sih diskusinya nyambung? Anda mempertanggungjawabkan dalil, bisa nggak? Nanti sudah ada pada Yesus. Bisa nggak diskusinya nyambung? Anda punya narasi, Anda punya dalil, dipertanggungjawabkan dalilnya bisa nggak? Hah? Pertanyaan saya, sekarang yang berkuasa Yesus atau Bapak? Kan Bapak itu udah kembali, dia udah dalam Bapak itu. Oh, apa? Kan dia talinya kembali kemana? Kembali ke rumah Bapak? Kembali lagi. Bapak Bapak sudah kembali ke rumah Bapak gitu? Maksudnya gimana sih? Dia udah kembali ke Pertanyaan Bapak. saya sederhana loh. Kan dia kan anak.
Pertanyaan saya sederhana. Sekarang yang berkuasa Yesus atau Bapa? Aduh, misalkan air lautan ke darat, balik lagi ke lautan, apa? Saya tanya bukan air Misalkan laut. air lautan ke darat, balik lagi ke lautan. Tidak ada. Orang saya bertanya kok. Anda bawa dalil itu. Pertanyaan saya sederhana, kan kalimatnya segala kuasa telah diberikan Iya, Yesus kepadaku. itu sudah jadi Bapak. Hah? Kan Bapak Gimana? sudah di situ, udah Yesus jadi Bapa. periode itu. Iya. Tidak ada periode itu, karena dia ada roh itu kembali Inilah ke roh kadang-kadang itu. teman-teman Kristen itu melawak bukan pada tempatnya. Jadi kita mau ketawa nggak enak, tidak ketawa takut nggak ngargain yang lucu. Serba salah jadinya kami. Kamu yang nggak ngerti. Nah, coba kau Gereja, sebut, kau pengamat. jawab pertanyaanku. Pengamat. Kalau gitu, sekarang yang berkuasa, yang maha kuasa itu Yesus atau Bapa? Yang maha kuasa itu juga dulu Bapak. Bukan Yesus. Itu pekerjaannya Bapak. Waktu Yesus Jadi datang sebagai utusan. jadi yang berkuasa tetap Bapa kalau gitu. Iya. Ya berarti Yesus bohong, katanya segala kuasa udah diberikan kepadaku. Periode utusan. Artinya, Loh, ini kayak mana sih kuasa ada dalam ngomong, roh sekaligus dalam tapi tidak nyata. bisa dipertanggungjawabkan. Itu. Tuhan kan Aduh. tidak bisa nyata kan? Tidak mampu. Jadi Oh, menurut Tuhanku bisa. Bang, saya coba hargai narasi Anda. Iya, Saya seperti tanya itu. tinggal Anda jawab dengan tegas. Ya udah tegas. Sekarang yang berkuasa itu Yesus atau Dia Bapa? keluar dari Bapak dan kembali kepada Bapak. Pertanyaan saya, sekarang yang berkuasa Yesus atau Dan Bapak Bapa? itu dengan anak itu satu. Tidak ada Loh, lagi. tadi yang memberi siapa tadi? Tadi yang memberi siapa? Kok jadi satu? Tadi yang memberi siapa? Aja karena ada orang ragu-ragu. Nah, itu menjelaskan, kamu mengaburkan. Kayak mana sih kau ini? Bukan. Tadi kan kau yang bilang, Yesus diberi, Yesus diberi. Yang memberinya siapa yang memberinya? Iya, maknanya itu sudah ada kuasa Kok jadi maknanya? Yang memberi kepada Yesus itu siapa? Itu Bapak. Ya Allah, kadang-kadang saya ini sebenarnya kadang-kadang kasihan loh sama teman-teman Kristen. Tapi kan kadang-kadang kalian yang mempertahankannya. Kayak gini jadinya. Ya susah kan Lucu Anda kalian ini. karena otak Anda bawa Ampun dalil, itu. tapi tidak berani mempertanggungjawabkan dalil. Susah jadinya. itu udah kupertahankan dalil itu. Oke, John F. kalau Campbell begitu itu. yang memberi kuasa kepada Yesus siapa di situ tadi? Iya, kuasa itu sudah ada pada Iya, setelah itu dia kan, kembali. itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Pertanyaanku sederhana, siapa yang memberi kuasa kepada Yesus di situ? Itu maksudnya sudah ada pada diri Yesus. Maksudnya gimana? Iya, sudah ada pada diri Yesus berpindah. Bukan, orang kau sendiri yang bawa dalil, diberi kuasa. Iya, kosakatanya seperti itu. Nah, yang memberi siapa yang memberi? Artinya periode. Kok artinya yang memberi? Aduh. Apa? Karena dia udah Tapi ya, kembali ke gini, Bapak. oke, baik. Kita sudahi karena kami sudah Dan sangat Yesus paham. karena Kamu kan aku Kristen. keluar dan datang dari Kalau Bapa. Kristen kan begitu Jadi udah biasa kembali, dalilnya. nggak bisa lagi Punya kita omongan bukan tapi nggak Bapak bisa dan anak. dipertanggungjawabkan. Kalau saya Gitu. paksa berarti saya terlalu berpikir positif. Oke. Jadi Iya saya kan? menjelaskannya kepada kalian yang tidak ngerti kitab suci. Yang mana? Yang mana? Luruskan. Menjelaskan yang mana? Luruskan, Jos. Aku menjelaskannya. Menjelaskan yang mana? Itu tadi tentang bahwa kuasa sudah ada pada diri Yesus. Oh, siapa yang memberi kuasanya? Luruskan, Iya, Jos. disebut. Ustaz, saya udah di Zoom sama Bang Stephen berdua ini. Oh, iya. Ya udah, lanjut. Siap Ustaz, Masya Allah. Ya, aku tadi lagi kondisi. Buat mu'alaf juga di sini yang menyimak, tolong hubungi saya kalau ikut kajian ngaji bareng ya. Kita penguatkan iman. Nanti di bulan Ramadan insya Allah kita akan perketat jadwalnya, perbanyak kita adakan pesantren kilat, belajar. Malam ini materinya praktek ibadah ya. Bagaimana kita caranya ibadah dari dasar. Buat para mu'alaf dan calon mu'alaf juga kalau mau belajar boleh. Tapi kalau kayak si pengamat, kalau pengamat nggak usah lah. Media sosial ini bagus ini. Bahkan rontok sebenarnya. Gak usah lah dia. Selamat karena media Aduh sosial. ya Allah. Media sosialnya memang bagus, hebat sekali. Pak, luruskan, Jos. Jospen, Nah, luruskan, kasih Jos. yang lain Jospen. aja lah dia naik ke Pak atas. Jospen, luruskan. Apakah Yesus Narasinya ketika nggak jelas. terangkat ke atas ke surga menjadi Bapa, Jos? Jos,
Pak Jospen, apakah Yesus ketika diangkat ke atas menjadi Bapa, tidak menjadi Yesus lagi? Oh, tetap menjadi Yesus lah. Jadi Yesus malah pengamat, wah kau raja kau malah. Jadi ada dua ya di surga ya, ada Bapa ada Tidak Anak. ada dua di situ, satu. Bapak Pak dan anak Jospen, jawabannya jangan terlalu jujur, nanti disangka muslim loh. Harus kayak si pengamat itu, dia harus gaya-gaya oten, harus begitu, jangan jujur. Silakan Jos. Kenapa? Sebentar. Dari mana saya tahu alasannya? Ini ayatnya ya, saya terangkan ya. Saya terangkan. Dalam Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul, sebentar ya. Sebentar. Saya cari ayatnya ya. Aduh, kayak mana sebentarnya, mau ditungguin gak ini? Kelamaan. Nggak tahu di mana ini ayat. Iya, aja kelamaan yang bilang. Dapat. Kan ada yang bilang. Dapat Kang. Dapat Ustaz. Ini Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat satu, kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, jadi yang benar berdiri apa duduk? Begini. Iya ya. Ketika gerejanya sedang mendapat problema, Yesus berdiri. Dia Bukan sedang berarti di situ ada Bapak berdiri sebelah kiri. ya itu urusanmu lah. Itu kan tafsirmu. Tapi kan saya baca kitab. Dengarkan sebentar. Kuasa di surga dan di bumi diserahkan kepada Yesus. Ya sebagai Tuhan, Yesus lah yang berperan. Kan ini sudah di akhir zaman. Yang membangkitkan kan nanti umat manusia, yang membangkitkan juga kan Yesus juga. Bapak pensiun berarti. Waduh. Gimana Kan Jos? satu dengan Bapak itu, Bapak dan anak itu satu. Saya bacakan. Sebentar mualaf. Dengarkan. Saya lanjutkan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri sebelah kanan Allah. Ayat ini cocok dengan yang Yesus katakan ketika dia ditanya oleh imam. Mulai saat ini engkau akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah. Jadi saya hanya baca ayat, pengamat. Saya nggak mau tafsir. Iya Bu, itu bukan berarti sudut kiri kanan itu maknanya. Ya, itu urusanmu mualaf, itu urusanmu. Tapi Alkitab mengatakan sebelah kanan. Bukan berarti. Ada tahta Bapak, ada tahta Anak di situ mualaf. Iya, tahta itu udah satu di situ, tidak ada. Maksudnya udah di dalam segala kuasa di surga dan di bumi sudah ada pada Yesus di situ. Ruang tulisannya dua tahta di situ, tahta Anak dan tahta Bapak. Gimana sih? Coba bacakan Jos, ayatnya Jos. Iya, tahtanya kan, tahta. Ya bukan hilang. Kan dua Bukan tahta, hilang. dua kursi. Bukan kesana. Gimana sih? Coba Jos, Perhatikan. bacakan Jos. Wahyu 22 ayat 3. Wahyu 22 ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah satu dan takhta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Selesai. Iya, apa tahta itu? Debater Muslim. Saya nggak ngerti lah. Terlalu begini. Maaf, saya hanya baca aja. Saya nggak mau tafsir. Bukannya baca apa? Aku kan menjelaskan. Nah, penjelasan kamu itu kan cenderung kepada tafsir. Bahwa nanti yang membangkitkan segala kuasa di surga dan di bumi ada pada Bapak. Kan nggak gitu. Yang membangkitkan akhir zaman Bapak, nggak ada kayak gitu kan? Gini aja. Ke Jospen, Pak Jospen, ketika di surga nanti yang ada Bapak dan Anak, ada dua Tuhan ya, Pak Jospen. Iya, itu aja. Silakan, Pak Jos. Iya, itu kenapa? gampang kok. Walaf ada berapa? Sebentar Alif. Kenapa? Ayat ini selalu menguatkan apa Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah satu. 2. Yohanes 14 ayat 1. Percayalah kepadaku, percaya juga kepada Bapakku.
Nah, itu dua. Ketiga, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kemudian Daniel 7 ayat 8 tadi, aku melihat yang lanjut usia dan anak manusia. Jadi ada dua, selalu ada dua itu semua. Itu hanya eksistensi satu pribadi, dua eksistensi. Dengarkan. Kok menafsir sih? Jangan menafsir, biar nggak people itu menafsir dirinya sendiri. Iya. Jawab ya kan, Jos? Ya. Biarkan Alkitab itu menafsirkan dirinya sendiri. Iya, makanya ditafsirkan aku dan Bapa adalah satuGimana sih? Baik, bagus. Dengarkan. Baik, saya jawab Bapak itu di ya. dalam aku di dalam Bapak. Kan gitu tuh. Dengarkan. Kata aku dan Bapa adalah satu itu terlalu simpel diterjemahkan oleh oleh LAI. Kalau Pesita, dengarkan baik-baik. Kalau Pesita menulisnya begini. Aku dan Bapakku, kami adalah satu. Ada kata satu. kami. Dengarkan. Satu. Ada kata kami. Dengar. Aduh, ini terus langsung ambil kesimpulan. Iya, kata kami itu bukan berarti ada terpisah. Dengar. Aku belum selesai. Itu satu. Sebentar. Kemudian manuskrip Yunaninya menulisnya begini. Kemudian manuskrip Yunaninya menulis begini. Aku dan Sang Bapa satu. Kami adalah satu. Iya, kan ada kata Bapak kami. itu adalah roh. Dengarkan dulu. Maaf, sebentar. Itu nanti Yesus yang hadir. Gitu. Udah ya, dengarkan. Jadi dengarkan. Bedakan antara kata kami. Kami itu jamak. Aku itu satu. Kan gitu. Emang jamak kan? Nah, sekarang dengarkan. Jadi kalau saya bilang jamak, jadi kau bilang satu. Apa? Gimana nih itu maksudmu? Dengarkan, itu satu. Ya baik. kamu bilang misalkan nih jamak nih, angin satu ya satu. Misalnya nih. Kamu akan hitung dua, ada angin sepoi-sepoi, ada angin ribu. Gitu. Baik, dengarkan. Baik, dengarkan. Saya nggak tafsir ini. Baca ya, Yohanes 10 ayat 29. Ayat 29 nya sebelum ayat 30. Pak Jospen, saya nggak ikut campur ya. Iya. Ini mualaf ini, dengarkan mualaf. Bapakku satu. Ayat 29 ini mualaf. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku dua. Bapakku memberikan. Siapa yang menerima? Aku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Dengarkan dulu, selesai bicara dulu aku kau. Lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Kemudian dilanjutkan, aku dan Bapa adalah satu. Jadi artinya apa? Yesus berada dalam kesatuan dengan Bapa, tetapi berbeda individu. Bukan individu, itu maksudnya satu pribadi, tapi eksistensinya berbeda. Aduh, kayak gimana teorinya itu? Terserah kau lah. Tapi Tuhan bisa berada di alam roh. Baik, saya terima. Kan Bapak itu kan roh, bro. Yesus itu kan gambarnya. Baik, dengarkan pengamat mualaf. Berikan kepada saya yang mengatakan, ya, berikan kepada saya ayat yang seperti yang kau bilang barusan. Baru saya percaya. Sedangkan ayat-ayat yang saya baca tadi, ya, ayat-ayat yang saya baca tadi, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dua entitas. Kemudian eksistensinya itu satu. Makanya disebut firman itu adalah Allah. Sekarang baik, saya terima pendapatmu. Segala sesuatu diciptakan olehnya. Jadi menurutmu yang menciptakan siapa? Yesus. Dengarkan, sebentar. Dengarkan dulu. Jadi Tuhan yang menciptakan alam semesta atau bukan? Coba. Dengarkan dulu pengamat mualaf. Kayak mama kau kalau bicara, nenek bunting. Coba dulu. Kamu pikir, coba dulu. Menurut Anda yang menciptakan alam semesta siapa? Dengarkan dulu, gantian bicara. Jangan kayak nenek bunting. Kau laki-lakinya kau, tapi merepet kayak nenek-nenek kau. Siapa ini yang buntingin nenek-nenek? Woi, siapa yang buntingin nenek-nenek? Ini orang ini kurang beres ini orangnya nih.
Dia yang bicara, jangan balas awak. Iya, kamu kan sama. Gantian, Bang Ahmad. Gantian ngomong. Gantian ngomong. Bang Ahmad 5 menit dulu. Bang Ahmad. Silakan Pak Jusben. Dia lalu bicara. Masa awak udah capek awak dari tadi. Ya udah, silakan Bang Ahmad, gantian. Tahu kan ini? Oke lah, saya izin masuk dulu sebentar, nanti Pak Jospen masuk lagi ya. Pak Jospen mungkin perlu tarik napas sedikit lebih dalam kan gitu. Harusnya langsung tadi aku bilang siapa yang menciptakan alam semesta kan gitu. Gantian, hui. Ketika tadi Anda membawa sebuah dalil bahwa segala sesuatu segala kuasa telah diberikan kepadaku baik di langit maupun di bumi, maka Anda tidak bisa menjelaskan dan mempertanggungjawabkan. Malah Anda katakan mereka itu satu. Sebenarnya kalimat aku dan Bapa itu merujuk kepada dua oknum bagi orang yang mau berpikir. Tapi saya coba ajak sedikit Anda lebih. Itu eksistensinya yang dua. Lah iya, berarti ada dua tuh. Bukan dua, Oke. satu pribadi, dua eksistensi. Misalkan ada, kan kalau misalkan Bapak disebut itu bicara tentang roh. Bicara anak, Yesus bicara tentang wujud Baik, fisik. saya perkuat dalil kitab Anda. Saya perkuat begini. Ini nih ya. Tadi kan tentang diberi kuasa. Mari kita buktikan. Sebentar, Anda di situ punya Bible. Saya tidak akan Anda suruh baca. Saya kasih tahu aja biar Anda tercerahkan malam ini. Buka di kitab Anda 1 Korintus 15 nomor 24. Di situ kitab Anda mengajarkan kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia di sini Yesus menyerahkan kerajaan Tuhan kepada Bapa sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Tadi Anda katakan Yesus diberikan segala kuasa. Itu ya dari Rasul Paulus. Cari tahu jangan dulu dia akan Paulus tentang Yesus. Kacau. Gitu, Anda mau bantah? Anda mau bantah ini dalil? Kalau kan Anda hanya baca itunya. Sebentar dulu, Bang. Tadi kan Yesus diberi kuasa. Nah, di sini dikunci di 1 Korintus 15 ini dikatakan Yesus setelah menyelesaikan tugasnya, kekuasaannya diberikan atau dikembalikan lagi kepada Bapa. Oke? Ini bagi orang yang mau berpikir, versi kitab Kristen aja yang beriman dengan kitabnya, maka Yesus sudah tidak berkuasa lagi setelah ia pemberian itu dikembalikan karena tugasnya selesai. Karena Yesus sendiri yang berkata, kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan itu kepada Bapa sesudah ia membinasakan segala pemerintahan dan kekuatan. Surga dan di bumi sudah diserahkan kepadaku, itu yang ada. Nah, terus tiba kesudahannya diserahkan lagi kepada siapa? Nggak ada bicara gitu. Yes. Lah itu astagfirullahaladzim. Oh, jadi ini kitab salah ini ya yang saya baca ya. Nggak ada Salah ya? salah. Gimana kok? Salah. Nggak ada, Oke. itu bukan Yesus bicara seperti itu. Iya, berarti salah ini ya. Salah ya. Salah, Lip. Gimana kau nyalakan? Bukan Bob yang jawab, si Longor lagi. Si pengamat itu yang bilang salah, yang Nggak tidak salah. setuju. Otakmu yang salah memaknainya. Nah, di sini Yesus menyerahkan kepada siapa? Ayo. Kalau kerajaan kekuasaan itu diserahkan lagi kepada Bapa, ya udah, Yesus kembali menjadi rakyat. Tadi dia diberi kekuasaan. Sekarang kekuasaannya setelah tugasnya selesai dikembalikan lagi kepada yang pemiliknya. Punya rangkumannya, kesimpulan. Kalau misalnya Oke, kita perkuat lagi. Kalimat di nomor 28 dikatakan, tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Yesus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia, di bawah Sang Bapa yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya. Yesus pun sudah menaklukkan dirinya di hadapan Bapa. Jadi rakyat jelata, jadi rakyat biasa lagi dia. Ayo. Tadi Yesus diberi kuasa. Tugasnya selesai, kekuasaannya dikembalikan kepada Bapa. Tugasnya sebagai utusan sudah selesai.
Iya. Nah, kekuasaannya dikembalikan, kerajaannya dikembalikan kepada Sang Elohim, kepada Bapa. Anda setuju atau sepakat? Segala kuasa di surga dan di bumi sudah diserahkan Bener-bener kepada longor ini orang. Terus, Itu. terus ketika itu kerajaan dikembalikan kepada Bapa, Anda percaya atau tidak? Ayo. Atau Anda tidak percaya? Kerajaan dikembalikan. Lah iya, kekuasaan kerajaan dikembalikan kepada Bapa. Itu kalau Anda pelajari ini kan Korintus tadi. Bukan, jangan bilang gitu, jangan bilang gitu, jangan bilang gitu, jangan bilang gitu, ya. Baca kesimpulan apa kesimpulan? Ya justru Anda jawab. Itu. Di dalam 1 Korintus 15:24, tiba kesudahannya diserahkan kembali kepada Bapa. Tiba kesudahannya, kekuasaan Yesus, kerajaan yang diwariskan kepada Yesus itu dikembalikan lagi kepada Bapa. Kapan waktunya? Dijelaskannya setelah semua kerajaan itu ditaklukkan oleh Yesus. Jadi Yesus diberi kuasa untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan gelap di bumi ini. Setelah semua itu selesai, maka dikembalikan kekuasaan itu kepada Bapa. Bahkan Yesus sendiri menaklukkan diri di hadapan Sang Bapa. Menurut kitab Anda. Kan begitu. Lalu bagaimana keadaan Yesus nanti setelah semuanya selesai? Sebenarnya kalau Anda mau cerdas, tertulis di kitab Anda. 1 Yohanes 2 nomor 3 dikatakan apa? Yesus itu sama seperti kita di surga nanti. Karena kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Status Yesus setelah semua tugasnya selesai, Yesus dengan murid-muridnya itu sama. Kalau murid-murid Yesus itu manusia hamba pilihan Tuhan, sama dengan Yesus juga demikian. Aku bahas ini. Loh, Kalau memaknai para muslim. ya silakan. Anda kan sebagai Kristen tugasnya membantah kitab Anda. Silakan Anda Iya, sudah bantah. pernah. Tadi 1 Yohanes 2 ayat kayaknya udah pernah sebenarnya aku bahas sih, tapi tetap aja ada orang yang Yohanes 3 emang nomor yang 2. menyesatkan. 1 Yohanes 3 nomor 2. Iya. Anda ini kan tadi Yesus selesai tugasnya, kekuasaan diberikan kepada Bapa, berusaha ditolak. Tapi begitulah kitabnya. Tapi kan kita udah paham Coba bertahun-tahun lagi ayat-ayatnya, biar ku nanti khususin ini semua ini. Ayat apa aja tadi yang Anda bawa? Oh, berarti baru tahu ya. Oh, pantas kalau gitu berarti kami ngajarin Anda kalau gitu poinnya. Oke. Biar ku Baik. lengkap ini semua. Biar Lah iya kan saya ngajarin kan. Jadinya Anda kan baru tahu kan. Oke. Catat baik-baik. Matius 28 nomor 18, dalil Anda katakan Yesus diberi kuasa. Oke. 1 Korintus 15:24. Enggak usah kamu bahas lagi sana. Kau tanya, semua katanya ditanyain biar Udah dicatat. jelas itu. Yang kamu ini kan saya udah jelaskan ini. Segala kuasa di surga sudah. Apa lagi? Yang 1 Yohanes 1 2, Korintus 15:24. 1 Korintus 15:24 sampai 28, kekuasaan kerajaan itu diserahkan kepada Bapa, Yesus sendiri menaklukkan dirinya. nanti Oke. akan kubawakan juga ini. Berarti itu sudah diserahkan. Ibarat presiden masa jabatannya habis diserahkan lagi jabatannya ke negara, maka dia sudah kembali. Nah, Nanti bagaimana 1 kita Yohanes 2 ayat 3 ya? sebentar dulu, pelan-pelan, kamu kan lagi belajar. Sudah itu, Satu-satu. aku hanya mencatat aja. Biar aku Oke. biar nanti 1 Yohanes 3 nomor 2, 1 Yohanes 3 nomor 2, ketika semua kerajaan sudah diserahkan kepada Bapa, Yesus sama dengan murid-muridnya. Sama jadi rakyat. Kalau presiden sudah selesai tugasnya, diserahkan jabatannya, maka dia sama menjadi rakyat sebagaimana rakyat yang lain. Begitu caranya. Makanya di situ kalimatnya, saudara-saudaraku yang kekasih, kita ini sekarang adalah anak-anak Theos. Asal ngomong doang. Ah, kamu itu mau belajar nggak sih? Katanya nanya dalil. Hey, kau sendiri yang tanya dalil. Kau yang ingin tahu. Kau mau catat, dijelaskan nggak mau dengar. Dalilnya tapi salah. Loh, Anda sendiri yang nggak tahu nanya ke saya, kayak mana sih kau ini? Lucu kau ini. Aku udah pernah membahas ini juga. Ya baca dulu, walau. Waduh, kamu tanya tadi. Aku pernah
dibahas juga ini sama saya. Yang mana yang pernah kau baca? Coba yang mana? Yang mana? Misalkan nih, keadaannya seperti semula. Ini si Juma dulu pernah bawa ini. Coba sebutkan datanya mana? Ini saya Yohanes 3 ayat 2 ini. Ya coba dibaca. Ayat yang bilang keadaannya. Ya coba dibacain gimana poinnya? Coba dibacain. Nah, tuh kan, macet. Sok tahu. bukan macet. Aku mau menyusun membungkam ini. Lah kan lagi nyusun, makanya aku ajarin kasih tahu. Runutannya aku kasih tahu kan. Sama juga coba ini. Ini banyak orang-orang ini. Nggak usah curhat, nggak usah curhat. Orangnya so pinter, bro. Nggak usah curhat. Itu dibawa misalnya nih dalil. Nggak usah curhat, nggak usah curhat, nggak usah curhat, nggak usah curhat. Cukup kamu bilang terima kasih Alif, saya dapat ilmu. Udah selesai. Udah, nggak usah curhat. Mana aku curhat ketika aku sebutkan bahwa mualaf sok pintar? Itu bukan curhat. Itu pernyataan. Udah nggak usah. Itu kamu lagi curhat. Gimana kamu bilang itu curhat? Kau ini lagi curhat. Itu Udah. bukan curhat namanya. Saya beritahukan kepadamu bahwa Oh iya ya, saya lupa. Kamu kan nggak punya hati, berarti bukan curahan hati ya. bikin alasan Oke. tapi nggak Iya tepat. ya, bukan curhat. Mau pakai yang mana? tujuannya menyesatkan. Ya udah, kembali ke poin cepetan. Mau yang mana yang dibahas? Ya. Mau yang mana yang dibahas? Udah tahu? Susun lagi ya. Oh, ini mau nyusun lagi. Sudah dicatat tadi sudah? Sudah? Iya sudah. Coba yang mana aja satu, yang mana? Yang mana? Yang mana? Mana aja yang dicatat? Mana apa ya? Tadi yang ditanya, yang ditanyakan tadi, Muhammad. Kamu kan bertanya tadi tentang ayat. Waduh, kau itu. Astagfirullahaladzim. Oh, ada yang bertanya tadi. Ini butuh ilmu, pengen belajar, tapi nggak mau ngakuin guru. Nggak apa-apa, nggak usah ngakuin. Dia lupa tahu ayat-ayat disampaikan. Ya ku koreksi juga, bro. Yang benar ya ku benarkan, yang salah baru ku salahkan. Yang mana yang dikoreksi, yang mana? Silakan. Iya, misalkan kata-kata si ini, misalkan mualaf insan moko ginta, banyak ayat disampaikan. Kok kesana ini kita diskusi. Aduh, ya Allah. Gitu. Jadi sama dengan ini juga. Kasihan. Ya. Namanya pengamat, dia yang harus diamati nih. Banyak. Itu banyak orang yang hanya untuk popularitasnya aja. Ini ngomong apa sih ini orang ini, Pak? Malu, Pak. Ini Pak Jospen sebagai Kristen malu loh punya teman orang Kristen kayak gini, Pak Jospen. Bukan mau mengajarkan malu loh Pak Jospen. Pak Jospen nggak malu punya teman kayak gini, Pak Jospen. Keinginannya sebenarnya bila perlu Injil ini jangan ada. Apa sih ini orang ini? Itu kepura-puraan sebenarnya. Itu dia, Pak Jospen aja nyerah, mendingan gak usah malu, bener Bang Andi. Injil ke rumah ibadahnya enggak kan? Coba tanya mungkin Bang Andi, udah berapa bulan nunggak pinjolnya, baru dia mau. Coba tanya dulu. Ayat Injil diselewengkan pemaknaannya. Siapa yang selewengkan? Iya, para kalian. Yang mana itu? Contoh. Kasih contoh satu. Contohnya. Buka ya. Ya. Berapa hari ditunggu? Misalnya ini, gak usah contohnya, tentang sunat lah misalnya. Tertulis di mana sunat itu di Bible? Sedangkan Quran aja nggak tahu soal sunat. Tapi tertulis orang Kristen salah memaknai sunat. Apa arti sunat itu? Melakukan sunat. Karena nggak tahu sebenarnya. Sedangkan apa itu sunat? kesimpulan sunat di dalam ajaran Paulus sudah jelas. Apa itu? Ya sudah jelas gitu. Apa kesimpulannya? Ya pelajari aja. Oh, pelajari aja, nggak usah dipraktekin. Sudah ada kesimpulan di sana. Para Quran aja nggak tahu soal sunat. Gua kesel sama orang ini. Salah, ini ada tulisan tentang sunat harus bersunat. Ya udah ulah aja. Gua kesel lu. Jospen aja bersunat, Jospen. Gua kesel sama lu. Gua kalau seandainya gua tahu keluarga lu, gua lapor sama keluarga kamu, bro. Atau gua kenal sama anak lu, gua kasih tahu anak lu ya, bro, tolong tuh, bapaknya jangan dikasih HP, jangan suruh main media sosial, memalukan gitu. So,
Suatu saat nanti akan saya ketemu dengan keluargamu, anakmu, atau siapa itu. Tak bilangin deh. Nggak nyambung ngomongnya. Jospen aja yang Kristen puyeng kepalanya tuh. Pak Jospen, gimana ini punya anak buah kayak gini? Ya saya wakili Pak Jospen dulu ya. Inilah gini. Mau mewakili Pak Jospen jadi gila. Sunat itu bukan termasuk dekalogos ya. Hah? Logos? Dekalogos. Apa? Gogos? Dekalogos. Gogos itu kan dari beras ketan. Dekalogos. Dekalogos. Deka itu pelatnya Bali kalau Deka. Bali. Halo, selamat malam semuanya. Iya, malam. Bentar dulu Pak Eko. Deka itu Bali, pelatnya Deka Bali ya teman-teman ya. Kalau Deka ya. Deka itu 10. Udah. Deka Bali. Bali kalau Deka, coba kemana kan Dito? Kan Dito turun. Teman-teman Bali Deka ya. Bali Deka bro. Bali Deka Bali, pelat Bali. Iya Bali Deka. Ada apa Deka? Kenapa? Yang terpenting adalah dekalogos yang dibawa tabut ya. Itu 10 firman yang benar-benar Lu diam dulu. Lu diam dulu. Saya sambut dulu nih, ada Bang Arom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada. Boleh tanya sama Arom. Lu dia. Si Bob turun aja lah kau Bob. Enggak, suaramu juga nggak enakan. Sebentar. Enggak. Silakan Pak Jospen, mau ngobrol sama Bang Arom, silakan. Enggak, saya hanya bilang aja, ini pertama kali saya ngomong ke dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arom. Waalaikum. Apa cerita Jospen? Pak Jos, kalau Anda mengucapkan kata itu, Anda keluar dari Kristen loh. Karena Anda melupakan Yesus sebagai Tuhan. Enggak. Saya tetap bangga dengan Tuhan Yesus. Ya, kalau Kristen mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, artinya itu doa semoga keselamatan yang diberikan Allah kepadamu. Itu kan kalau bahasa itunya kan orang Kristen Arab pun ngomong gitu. Orang Ibrani bilang Shalom Aleichem. Ya silakan aja. Tapi hati-hati melupakan Yesus sebagai Tuhan. Saya nggak akan lupakan. Di situ warahmatullah di situ. Hati-hati. Bukan kami melarang teman Kristen mengucapkan itu. Artinya ini udah tanda-tanda nih meninggalkan Yesus ini sebagai Tuhan. Hati-hati gitu. Ini bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Enggak. Dia makanya jangan ucapin lagi kayak gitu. Yesus jadi. Ya, kenapa Pak Eko? Silakan Pak Eko. Ini tanyaku yang nggak mengenai konsep ketuhanan yang benar. Ya silakan. Eko Muslim Kristen. Aku mau tanya kenapa Anda Kristen apa Muslim? Muslim. Aku mau tanya. Kalau Muslim di bawah aja dulu. Udah Muslim banyak yang di atas Bang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, main saya sendiri di atas. Turunlah gua. Janganlah Pak. Banyak. Pak Joseph kan aman di sini. Kita nggak ngapa-ngapain kok. Silakan Pak Jos ngobrol sama Bang Arom loh. Apa kira-kira? Tanya dong kenapa mualaf gitu loh. Nggak usah. Saya udah tahu kenapa, ngapain ditanya kalau udah tahu. Dulu. Emang kenapa Joseph yang kau tahu? Nggak ada kutanya kenapa, nggak ada apa-apa. Jadi kau tahu apa?
Kau tahu apa tadi Ya, barusan? aku tahu dari video-video yang lewat lah, dari TikTok lewat. Apa itu? Apa itu? Ya pokoknya tahu kayak gitulah. Tinggal nonton Apa? TV aja. Apa itu? Ya Tahu tahu doang. gitu aja lah. Apa itu? Ya sekedar tahu aja, nggak ada lebih, nggak ada kurang. Apa itu? Nggak ada apa-apa, hanya gitu aja. Jadi kau nggak tahu? Hanya sebatas TikTok aja. Iya, tahu apa maksudnya? Ya nggak, ya saya nggak bisa terangkan, hanya sebatas tahu aja. Udah selesai itu udah. Oh, kukira kau mau framing kayak si Karyadut. Nggak ada aku kayak gitu. Aku kan laki-laki, aku bukan perempuan. Iya, langsung aja DM saya ya, nggak usah framing ya. Ya ada kayak gitu, aku talenta. Aku hanya gitu aja menyapa. Pak Jospen tahu nggak? Dulu Bang Arom ini, Pak Jospen, dia belajar bagaimana cara menista Nabi Muhammad. Dulu ada perkumpulannya dia sudah termasuk misionaris gitu. Lu tahu nggak? Mengatakan Nabi Muhammad beginilah begitulah gitu. Tapi seiring waktu dia beli Sirah Nabawiyah, mempelajari loh, ternyata framing selama ini tuh dibuat-buat sendiri gitu. Itu Bang Jos. Biarin Bang Andi, dia masih mau yang ada biografinya Tuhannya. Tuhan bersilsilah. Apa-apa. Sebenarnya Tuhan nggak boleh punya silsilah. Boleh kata Jospen, biarin aja. Kalau Tuhan punya nama itu yang nggak boleh. Nah itu lebih salah lagi. Kau itu harusnya nggak dilahirkan biar nggak punya nama. Kalau berdoa gimana Ya caranya? serupa, ngapain punya nama? Ini penghujat ya, Iya, turunin aja. Kalau dia serupa ngapain punya nama? Iya, kau pun nggak harus punya nama karena kau setan. Kenapa? Saya manusia. Ngapain? Saya manusia kok. Di KTP dia nggak punya nama orang tuanya nggak punya nama, ya istrinya nggak punya nama, Tuhannya nggak punya nama. Ya udah, lu tanpa nama aja atau no name aja lu. Iya, simple. Gimana caranya berdoa kalau Tuhan nggak punya nama ya? Ya Tuhan yang tanpa nama gitu. Iya kayak yang semalam Bang Andi, semau dia. Pak Jos, perasaan Pak Jos itu kalau ada Kristen mualaf gimana nih Pak Jos? Apa kekurangan saudara apa gimana? Baik, saya kasih tahu ya. Ya. Kalau saya dari saya, karena saya dibiasakan sama orang tua saya baca buku rohani, majalah rohani, warta gereja atau apapun itu. Jadi sering saya baca semenjak dari kecil tentang seorang Kristen yang murtad. Contoh ya, banyak ada Kristen murtad. Kok ada Kristen murtad sih gimana? Dengarkan dulu. Enggak ada istilah murtad. Jangan pakai istilah itu, keluar dari Kristen gitu loh. Iya, kami juga pakai istilah kayak gitu. Enggak ada. Murtad itu dari kami bahasanya. Usahakan pakai bahasa sendiri, keluar dari Kristen itu aja. Lanjut. Ya, dengarkan. Baiklah. Jadi kalaupun misalnya ya, jadi dari kecil aku sering baca kayak gitu. Baca ini kata bapak saya. Karena bapak saya pun kutu buku ya. Selesai dia baca, aku baca. Nah, baca ini katanya. Jadi aku bacalah semua. Jadi banyak dari kecil juga. Saya sudah sering baca banyak pendeta kami yang keluar dari agama Advent ya. Pimpinan gereja. Jadi bagi saya itu seperti sesuatu yang biasa. Mengapa sih sesuatu yang biasa?
Karena itu bagi saya itu sesuatu yang biasa. Jadi bagi saya nggak terlalu terkejut karena sudah diamarkan. Banyak orang akan menyangkal nama Yesus, entah karena apapun itu ya. Jadi bagi saya, nah caranya apa? Kalau kita mengerti kitab suci, baru kita akan kuat iman kita. Makanya jangan kita bangun iman itu atas dasar pendapat Bapak Gereja atau pendapat pendeta. Kalau kita bangun pendapat kita atas nama iman kita dibangun di atas pendapat Bapak Gereja, konsili-konsili, gelar pendeta doktor, karena kita kagum ya, karena pendeta doktor anu-anu, bisa-bisa kita juga jadi keluar dari kekristenan. Tetapi kalau kita andalkan firman Tuhan, iman itu dibangun di atas firman Tuhan, iman kita itu akan kuat. Itu kuncinya. Oke, saya kasih bahasan berdua ya. Sebenarnya siapakah sebenarnya lebih menghormati, memuliakan, mencintai anaknya Bunda Maria? Kristen atau Muslim, Pak Jos? Begini, baik. Kalau bagi kalian ya, ada istilah maksum ya, Nabi itu maksum. Nah, bagi kami orang Kristen yang mempelajari Alkitab, nabi-nabi itu banyak yang nggak sempurna. Manusia itu ketika jatuh ke dalam dosa itu nggak sempurna. Karena manusia itu nggak sempurna, makanya Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, ayat Yohanes 3 ayat 16 ini merupakan kelanjutan dari Kejadian 3 ayat 15. Bukan itu judulnya, Pak. Bang Jas, nanti Bang Aro habis ini ya. Sebenarnya Kristen ini memuliakan Yesus atau mengutuk Yesus? Sebenarnya begini, Yesus sendiri mengatakan dia nggak mengandalkan kesaksian manusia. Dia mengatakan bahwa memang untuk tujuan inilah dia, untuk tujuan mati di kayu salib lah untuk tujuannya dia. Oke, saya ke Bang Arom dulu ya. Bang Arom, perbandingan antara Anda mengerti Yesus setelah Muslim dan sebelumnya, Anda lebih di posisi mencintai Yesus, memuliakan dia atau mengutuk dia? Silakan. Ya jelas lah kalau di sebelah tempatnya Pak Jospen ini, apalagi kalau nggak mengutuk. Masa utusan dibun-bun, dan lucunya mana tertulis untuk mati di tiang salib? Nggak ada. Kalau nggak Paulus yang nulis, ya nggak ada itu. Artinya tidak namanya Bang Jospen meremehkan atau merendahkan gitu. Kalau kau bilang dia sempat disentuh, dibun-bun, terus mati digantung pakai kolor doang, ya itu namanya merendahkan. Masa serendah itu? Baca itu Ibrani 5 ayat 7 itu, nah udah selesai itu ajanya. Ditanggapi Pak Jos, silakan. Baik, dengarkan. Baik, Ibrani 5 ayat 7 ya, kau bilang ya. Kau terpaku pada Ibrani 5 ayat 7 sepotong itu. Enggak hanya itu. Dengarkan dulu, gantian bicara dulu Aroma. Kau jadi lupa nanti aku menanggapi pertanyaanmu tadi. Jadi terpotong-potong. Ibrani 5 ayat 7 mengatakan begini, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Itu kau ambil dari segitu. Dan karena kesalahannya ia telah dengarkan. Tetapi kau lupa dalam Ibrani 2 mengatakan begini ya, di Ibrani 2 ayat Ibrani 2 sebentar. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi makna dari Ibrani 5 ayat 7, dia diselamatkan dari maut, artinya apa?
Yesus dibangkitkan oleh Bapa setelah dia mati di dalam kubur. Setelah itu bangkit pada hari ketiga. Itulah makanya dikatakan, jadi kau harus baca secara utuh. Ibrani 2 dulu kau baca. Ibrani 2 dulu kau baca, baru ke Ibrani 5 ayat 7. Jangan hanya Ibrani 5 ayat 7. Akhirnya jadi kepotong artinya, maknanya itu. Ibrani 2 ayat 7 sudah mengatakan dan jelas. Ayat 7 sudah mengatakan dan jelas. Ayat 7 sudah mengatakan dan jelas. Kalau mau baca lebih detail itu dari kejadian penyalipan itu, nah Jospen di kitab Lukas, Markus, Yohanes itu, nah kalau mau detail Jospennya dari penangkapan, dari kematian aja nggak make sense, Jospen. Udah, saya baca ya, saya baca. Dengarkan baik-baik. Matius 16 ayat 21. Yesus sendiri sudah mengatakannya tentang dirinya. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua. Siapa Imam-imam yang ngomong itu? Dan ahli-ahli Taurat. Siapa yang ngomong itu? Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus sendiri ngomong begitu. Gue lagi kerja nih, Bang Andi. Gak bisa. Jadi mau tanya dulu. Pak Jospen, di situ kan Yesus itu diselamatkan dari maut. Maksudnya diselamatkan dari maut itu menurut Pak Jospen mati atau tidak mati? Mati. Loh, kalau Makanya sebentar. Iya. Makanya dalam Matius sebentar. Makanya dalam Matius 20 Yesus mengatakan begini. Ayat 17. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan serahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Pak Jospen. Jadi sebentar, gantian, sedikit lagi. Jadi Matius 20 ini secara rinci Yesus membuat kronologi loh, step by step. Sekarang kita pergi ke Yerusalem 1. Kemudian anak manusia akan diserahkan ke imam-imam kepala dan ahli Taurat 2. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati 3. Kemudian selanjutnya apa? Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, ke Pontius Pilatus, Roma. Kemudian keempat, kelima, supaya ia diolok-olok dan sesah. 6, disalibkan. Dan kemudian yang ketujuh, pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Jadi Yesus sendiri sudah memperkenalkan skenario ke depan. Baik, gantian Pak Jospen. Saya ini guru bahasa Indonesia. Di sini ada kata diselamatkan dari maut. Sesuai dengan KBBI, maut itu mati. Artinya di sini di Ibrani 5 nomor 7 diselamatkan dari kematian. Kalau ada orang diselamatkan dari kematian, berarti dia tidak mati. Ini bahasa Indonesia loh Pak Jospen, tolonglah jangan lawan bahasa Indonesia. Bagaimana Pak Jospen? Diselamatkan dari maut artinya diselamatkan dari kematian, artinya Yesus mati atau tidak mati Pak Jospen? Silakan. Saya sudah katakan tadi, ya dalam Ibrani 2 tadi dikatakan bahwa kematiannya itu harus wajib. Makanya dia sama seperti itu. Nah, makanya diselamatkan dari maut artinya dia dibangkitkan dari kematian. Beda Pak Jospen. Ya udahlah kalau begini, itu kan berpendapat kalian. Bahasa Indonesia loh ini diselamatkan dari maut berarti nggak mati. Pakai bahasa Indonesia. Oke, Ibrani 5 nomor 7. Yesus di situ orang soleh atau tidak soleh? Dengarkan baik-baik. Sederhana doang, itu doang dijawab. Dengarkan dulu. Dia bicara, kau kan sudah bicara, dengarkan dulu. Pendek doang dijawab. Ini loh pertanyaannya. Iya, dengarkan dulu. Apa pertanyaannya coba? Ya, arti diselamatkan dari maut itu. Bukan, udah ganti itu. Ini loh, Yesus itu di situ. Yesus itu orang soleh atau tidak soleh? Iya, dengarkan dulu ribut kali ini anak. Dengarkan dulu. Ya silakan anak. Dengarkan. Ibrani 2 ayat 9 ya. Jadi kita mulai dari Ibrani 2 ayat 9 baru ke 5 ayat 7. Tetapi dia, Ibrani 2 ayat 9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat
yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut. Ia mengalami maut bagi semua manusia. Kemudian dilanjutkan ke ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Di ayat 15. Dan supaya dengan jalan demikian, kenapa Yesus mati? Ini dia dikasih tahu di ayat 15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Kemudian Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia didengarkan. Kemudian, oke, gantian Pak Jaspen. Sebentar. Jangan. Terakhir. Kemudian karena dia sudah mengalami maut, Ibrani 7 ayat 23. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam. Kemudian dia menjadi imam besar. Itu. Oke, baik. Oh, memang sebenarnya di sini memang ada yang mati di tiang salib. Ada teman-teman semua yang mendengarkan di sini, ada memang yang mati terkutuk di tiang salib, ada itu. Tapi di sini kita cek apakah benar anaknya Maria yang mati terkutuk di tiang salib itu. Kalau Pak Jospen udah benar bahwa memang ada yang mati terkutuk di tiang salib, tapi di sini kita bahas apakah anaknya Maria memenuhi kriteria itu. Pertama tadi saya tanya Pak Jospen, dia nggak menjawab. Kalau saya ditanya apakah Yesus anak Maria orang soleh, saya jawab dia orang soleh. Pak Jospen tanggapannya gimana? Anaknya Maria ini orang soleh apa anak durhaka? Dijawab dulu Pak Jospen, baru saya lanjut. Sebentar, saya jawab, sebentar. Ini jawabannya, sebentar ya, saya jawab. Oke, kenapa? Baik. Ini jawabannya, sebentar. Ibrani 5 ya, Ibrani 5 mengatakan begini, dengarkan baik-baik. Saya baca ya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi. Kok nggak dijawab Pak Jospen? Sederhana pertanyaannya lu. Dengarkan. Ayat 10. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Nah, dia taat karena ketaatannya sampai mati kayu salib. Bukan itu ditanya Pak Jospen. Ya, lanjut. Pak Jospen, menurut Anda sesuai data yang ada, Yesus itu di situ anak soleh, orang soleh atau orang durhaka? Itu doang saya tanya dulu, baru saya lanjut. Dijawab dulu Pak Jospen. Kan saya udah bilang, karena kesalehannya sampai taat sampai mati, makanya dia ditinggikan. Itu jawaban saya. Berarti Yesus orang soleh ya? Oke, memang iya. Jawab dia. Oke, orang soleh. Orang soleh itu kalau berdoa, dengerin Pak Jospen pertanyaan sederhana nih bahasa Indonesia. Orang soleh itu kalau berdoa, apalagi dia seorang utusan Tuhan, dia berdoa kepada Tuhannya untuk diselamatkan dari cawan gitu ya, atau diselamatkan dari salib. Orang soleh ini dia berdoa, kira-kira doanya ditolak apa dikabulkan? Silakan Pak Jos. Baik, sebentar saya jawab, tenang. Sebentar saya jawab. Oke, lihat baik. Jawabannya ini. Oke. Ya betul ya, tadi sudah bilang ya, tadi dia adalah itu saleh ya. Sekarang jawabannya ini. Filipi 2 ayat 5 sampai 11, jangan dipotong kau ya. Hendaklah, makanya Filipi mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, mengapa seperti Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat, saleh sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya
Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, dan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu jawaban saya. Oke, baik. Sebenarnya Pak Jospen pura-pura nggak dengar saya apa enggak nih? Saya ulang kembali ya. Saya itu kalau diskusi itu nggak kemana-mana, tetap fokus dalam satu area supaya jelas. Ini juga penonton juga perlu kita edukasi toh. Masih di Ibrani 5 nomor 7. Kemudian dirangkai bagaimana dia adalah seorang yang soleh. Orang yang soleh itu berarti taat terhadap perintah Tuhannya, begitu. Kemudian dia ke Bukit Getsemani itu semalaman dia berdoa. Saking seriusnya dia berdoa, ada malaikat turun membantu dia berdoa. Isi doanya adalah semua hidupnya, apapun yang terjadi, termasuk cawan penyaliban itu, dia serahkan kepada Tuhannya, yaitu Bapa di surga. Andaikan cawan ini berlalu dariku, bukan kehendakku ya Bapak, tapi kehendakmu. Jadi orang yang soleh ini, yang kita muliakan ini, dia pasrahkan hidupnya kepada Tuhan yang mengutus dia. Pertanyaannya Pak Jospen, orang yang soleh ini, anaknya Bunda Maria yang sangat soleh mulia ini begitu, dia berdoa kepada Tuhannya. Pertanyaannya adalah, doanya ini dikabulkan atau ditolak Pak Jospen? Silakan. Itulah makanya dia berdoa ya, dia berdoa. Kehendakmu yang jadi. Jadi dia menjalani seperti yang dibilang Filipi 2 ayat 7, kemudian Ibrani 5 tadi, dan Ibrani 2, bahwa dia itu adalah memang kehendak Bapa. Itu. Kehendak Bapa itu apa kepada Yesus yang mulia ini? Dikutuk atau diselamatkan? Seperti kata Yesus tadi, menjalani hukuman salib. Yang menghendaki penyaliban itu siapa Pak Yosben? Memang kehendaknya Yesus untuk taat, kehendak Bapa. Yang menjalani kehendak Bapa. Di mana tertulis Bapa menghendaki Yesus mati terkutuk? Gak ada Pak Yosben. Justru Yesus itu adalah utusan Bapa, selalu diberikan dia perlindungan. Makanya Yesus berkata, apa yang aku perbuat semua kehendak Bapa yang mengutus aku. Itu loh. Jadi dia seorang yang soleh, mulia gitu, taat terhadap perintah Tuhan. Pertanyaannya adalah, sepanjang semalaman dia berdoa, pergi, karena kalau dulu orang itu kalau dia mau berdoa dia tinggalkan keramaian, dia pergi mencari tempat yang sepi dari hiruk pikuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia hindari pasar, dia hindari terminal, dia pergi ke gunung disebut Getsemani gitu sama murid-murid. Berdoalah di situ, pasrahkan hidupnya kepada Tuhannya. Isi doanya adalah minta diselamatkan dari salib. Pertanyaan saya Pak Jospen, Yesus ini minta diselamatkan dari penyaliban, doanya ini diterima, dikabulkan atau ditolak? Silakan Pak Yospen. Kan udah dengarkan baik-baik. Saya dengarkan baik-baik ya. Saya sudah katakan dari tadi, dia berdoa untuk sesuai dengan kehendak Bapa. Dia Matius 27 ya, Matius 27. Matius 20 sebentar ya. Kita baca. Nah, baik, sebentar, lihat, perhatikan baik-baik. Dijawab dulu, ditolak apa gitu? Doanya diterima apa ditolak? Itu dulu baru dikasih penjelasan. Dengarkan. Matius 26 ayat 22. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Nah, memang itu kehendaknya Bapa. Makanya perhatikan baik-baik. Di ayat sebelumnya ya, di Matius sebelumnya, di Matius 26, Yesus sudah amarkan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat,
memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang tumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi memang harus mati di kayu salib, karena dia sudah mengamarkan bahwa inilah darahku, darah perjanjian yang tumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi mau apa lagi? Oke. Saya setuju Pak Jospen, memang ada yang mati terkutuk di tiang salib kok. Saya udah jawab dari tadi tuh. Ada memang yang dikutuk, mempersembahkan darah kepada siapa sebagai tumbal penebus dosa. Ada memang yang disalib itu. Tapi mari kita cek, yang manakah yang memenuhi syarat yang mati terkutuk menumpahkan darah menebus dosa itu? Anaknya Maria kah? Atau orang lain kah? Jadi kita cek dulu satu persatu. Kalau saya setuju Pak Jospen itu, ada memang yang disalib terkutuk itu kan. Yang kita cek ini anak Maria kok yang soleh, mulia, dikaruniai, diberkati oleh Tuhannya begitu. Pantaskah orang yang mulia ini, orang yang soleh ini berdoa semalaman, doanya ditolak, tidak dibantu, tidak diselamatkan oleh Tuhan yang mengutus dia? Pak Jospen, saya tanya sekali lagi sebelum pindah topik. Doa Yesus ini tujuannya berdoa apa? A. Minta diselamatkan dari salib. B. Minta disalib. Silakan Pak Jospen. Baik. Justru karena dia tidak berdosa, makanya dia menjalani salib. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi ayat ini menerangkan, memang betul Yesus itu seorang saleh. Dia berdoa, dalam kesalehannya ia didengar. Justru karena dia tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Itu makanya dia harus menjalani apa? Salib itu. Itu jawaban saya. Menurut Pak Jospen, ini saya langsung pakai data aja ya. Saya pernah baca di 10 perintah Tuhan dilarang membunuh. Dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Masih ingat ya Pak Jospen ya, itu perintah Tuhan berlaku sampai detik ini. Diadopsi oleh seluruh negara. Dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Bahkan bisa dikenai pasal, kalau di Indonesia itu bisa pasal 340, bisa perencanaan, bisa spontanitas. Membunuh orang yang tidak bersalah. Masih berlaku sampai detik ini Pak Jospen. Pertanyaannya, boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah sebagaimana perintah Tuhan? Boleh atau tidak Pak Jospen? Silakan. Kan saya sudah bilang tadi ya, dalam 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemudian lanjut 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Itulah makanya, saya lanjutkan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi karena kematian Kristuslah, makanya kita kembali kepada gembala yang benar. Oke Pak Jospen. Pak Jospen, ini saya akui Anda memperkuat bagaimana Anda itu berbau Yunani dengan pagan, harus ada orang mati di tiang salib penebusan dosa. Anda memperkuat itu, silakan saja. Tapi ini saya nggak mau mengganggu iman Anda itu bahwa ada memang mati di tiang salib. Silakan saja mengakui itu sebagai orang terkutuk, menumpahkan darahnya, dagingnya sebagai penebus dosa Anda. Tapi ini kita berbicara hukum. Yesus anak Maria ini sebenarnya kriterianya apakah itu yang Anda maksud yang mati terkutuk? Makanya saya tanya, Pak Jospen kan ada advennya sedikit nih. Masih manut terhadap 10 perintah Tuhan. Di situ kan dilarang membunuh. Apalagi membunuh orang yang tidak bersalah. Pertanyaannya adalah, apakah membunuh orang yang tidak bersalah
melanggar perintah Tuhan atau tidak melanggar perintah Tuhan, Pak Yospen? Itu dulu Pak Yospen, silakan. Baik, kan begini. Kamu ambillah Galatia 3:10 ya. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi karena kita semua melakukan kesalahan, melanggar 10 hukum, makanya kita berada di bawah kutuk. Karena itulah di ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nah, itulah makanya dalam 1 Petrus tadi ya, 1 Petrus tadi mengatakan, saya baca dulu sebentar ya, 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Mengapa dia menjadi kutuk? 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Itu jawaban saya. Terima kasih. Saya tidak pernah membantah Pak Yospen. Semua yang Anda bacakan itu bersumber daripada penulis yang berbau Yunani, berbau pagan. Memang harus ada yang dikutuk di tiang salib menebus dosa Anda. Yang saya maksud di sini adalah siapa yang memenuhi kriteria ini untuk dikutuk menebus dosa. Kan di situ jelas ada orang soleh, ada orang pengkhianat. Yang mana sebenarnya yang Anda jadikan penebus dosa? Saya belum kelar, dengerin dulu. Jadi saya pertegas di sini Pak Yospen. Silakan aja ambil pagan Anda itu. Tapi saya mau nanya klarifikasi sekali lagi. Boleh nggak Pak Jams? Sekali lagi dijawab ya. Boleh tidak mengutuk orang yang soleh di tiang salib? Boleh atau tidak Pak? Silakan. Justru karena dia tidak